tidak berjuang lebih jauhnya lagi gitu, karena pasti banyak hal-hal yang akan menjadi rintangan gitu. Contoh ya tadi ketika mau membuat si topik dari kajian strategis himpunan ke tugas akhir itu kan istilahnya tuh harus mengkomunikasikan ke dosen. Ya kalian tahu juga kadang-kadang komunikasi dengan dosen tuh harus banyak effortnya juga gitu. Apalagi dijadikan tugas akhir, harus ngulik lagi di hal-hal yang sangat teknis kayak misalnya codingan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kemauan dan kemampuan tinggi dari kalian dan kalau misalnya kalian udah tahu sukanya di mana, nah inilah menjadi salah satu jalan mungkin ujung-ujungnya ternyata di papernya diterbitkan, terus juga ternyata ada beasiswa yang ternyata salah satu bagian yang menjadi apa topik yang istilah itu yang menjadi topik fokusnya adalah terkait dengan logistik maritim ya saya masukkan juga hasil-hasil diskusi-diskusi yang ngobrol-ngobrol di himpunannya dan yang jadi TA juga gitu dan akhirnya ternyata ya semuanya tuh menjadi satu jalan cerita kalau misalnya kalian mau mau dan menggeluti satu hal tertentu dan mencari kesempatan-kesempatan lain dan akhirnya yaitu sampai dari apa yang dilakukan selama ini ya membuat tadi ada kesempatan buat lanjut S2 juga dan pas pulang juga ternyata kebetulan lagi ada opportunity untuk menjadi dosen di ITB dan hal itu ternyata kalau misalnya saya coba runutkan gitu dilihat-lihat apa sih yang menjadi apa keuntungan terbesar kuliah di ITB ya tadi privilege itunya gitu yang mana kalau misalnya digeluti dari sekarang diambil kesempatannya dan kalian menyadari bahwa setiap pilihan ada alternatif gitu daripada kalian misalkan menggeluti sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak ada added value-nya mending menggeluti sesuatu yang ada added value-nya terus digali lagi dan kemudian dengan kalian sungguh-sungguh di sana jalan yang entah itu jalan karir atau misalkan jalan ke jalan istilahnya jalan kalian mau mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan bisa saja ada dalam perjalanan selama kalian kuliah di ITB ini asalkan tadi memanfaatkan kesempatan memberikan added value terhadap apa yang kalian kerjakan dan kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan melakukan yang lebih daripada orang lain. Mungkin itu saja pembuka dari saya ya akan banyak mungkin dari sisi tanya jawab. Sekian dulu dari saya, Faris. Terima kasih. Oke, siap. Makasih banyak Bang Zamal. Ini seru banget sebenarnya. Ini masih banyak yang bisa digali nih dari Bang Zamal ya. Tadi kan intinya sebenarnya gimana pun kondisi kita sebenarnya tuh menjadi anak ITB bahkan itu udah menjadi privilege nih buat kita. Kita udah dapat banyak akses. Dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah identifikasi kesempatan kita masing-masing nih sekarang. Begitu kan ya. Bahkan Bang Zamal ini menjadi dosen karena dulu melihat kesempatan di divisi kajian himpunan gitu teman-teman. Jadi bahkan kalau semua diurut-urut kayak gitu. Jadi saya juga mikir diurut-urut kayaknya gara-gara awalnya suka ya jadi ikut kaji di divisi kajian di himpunan gitu kan jadi ya. Nah, Ya iya seperti itu itu. dia. Ini masih banyak banget teman-teman yang bisa digali, terutama ya mungkin kalau teman-teman yang mau jadi dosen juga mengikuti jalannya Bang Zamal ini, harusnya bisa banget ditanya ya tentang emang sebenarnya gimana sih mentalitas kita untuk jadi dosen tuh gimana, atau sebenarnya tuh gimana sih cara ngedeketin dosen, bahkan sampai seteknis itu bisa teman-teman tanya gitu ya. Itu menarik banget, tapi sayangnya kita harus simpen dulu nih teman-teman, kita langsung ke pembicara yang berikutnya. Sekali lagi makasih ya Bang Zamal. Aku akan coba memperkenalkan nih untuk pembicara kedua ini namanya Kak Idam ya. Kak Idam Mahatma. Nah, sekarang Kak Idam ini bekerja di Chandra Asri, teman-teman. Chandra Asri Petrochemical menjadi researcher. Jadi peneliti R&D, Research and Development, dan ahli juga nih di product stewardship atau penjagaan produk ya, Kak. Nah, terus juga Kak Idam ini dulu sekarang adalah lulusan dari Kimia ITB. Wah, kebetulan cum laude juga nih. Ini serem juga pembicara kita cum laude ya. Nah, gitu. Nah, itu untuk perkenalannya. Nah, mungkin di sini bisa diceritakan nih Kak Idam. Sebenarnya tuh tadi kan kita udah banyak mendengar ya tentang menjadi dosen gitu ya dan tentang bagaimana mentalitas kita dan apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai karir kita yang seperti itu. Nah, sekarang Kak Idam ini mau menceritakan nih bagaimana sih perjalanannya akhirnya bisa di Chandra Asri ini sekarang. Dan mungkin tips-tips juga buat para pioneers kita. Silakan Kak Idam.
Halo Kak Idam. Yes, Mas Faris. Oke. Apakah suara saya terdengar? Aman. Kemudian aman. Oke, saya coba sharing presentasi saya. Apakah terlihat? Udah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Itu yang paling penting saat ini. Dulu nama saya Idam Panmai Mahatma, biasa dipanggil Idam. Kimia angkatan 2011, kemudian saya lulus di 2015. Sekarang sebagai R&D dan juga Product Stewardship Specialist, and also bidik misi alumnus, gitu kan. Kemarin saya sempat bincang-bincang sedikit dengan Mas Faris tentang profil dari pioneers, gitu kan. Iya, pioneer. Ada nggak sih yang dari bidik misi juga, dan beliau bilang beberapa ada ya, bener ya? Seperti Betul, itu ya? ada. Oke, mungkin cerita saya ke depan selama 20 menit ke depan akan mirip dengan cerita kalian sekarang, gitu kan ya. Mungkin kalian bisa memprospek gitu ya, setelah lulus nanti jadi apa sih gitu. Kalau tadi Mas Arya bisa menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang aksi, saya akan jelaskan bagaimana menjadi seorang profesional. So, tema dari presentasi saya yaitu Bachelor Degree Now What? Setelahnya mau ngapain, seperti itu. Saya coba mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Faris, sorry, ada feedback atau echo suara gitu nggak ya? Kalau di saya lancar, Kak. Oke, ya wes. Oke, saya mulai dulu. Oke, saya mulai dulu cerita saya waktu saya masih kecil gitu kan ya. Saya pakai baju merah yang duduk, bukan yang berdiri, yang duduk. Nah, oke, mungkin saya agak ini ya, agak santai ya sharingnya gitu kan. Hidup saya dulu indah gitu kan. Masa-masa kecil nggak ada masalah, tiap hari cuma main sekolah gitu kan ya, sampai akhirnya di SMP kelas 2 gitu kan, papa saya meninggal dan keluarga saya, ekonomi keluarga saya runtuh gitu kan ya, dan kita mulai dari nol lagi setelah itu karena ibu saya tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan setelah saya mulai dari sini. Ini adalah satu buku namanya Berani Misi Berani Aksi, diterbitkan oleh ITB waktu itu di tahun 2013 atau 2014. Isinya tentang cerita-cerita mahasiswa bidik misi. Jadi mereka mengadakan satu lomba, seluruh mahasiswa bidik misi di ITB diminta untuk ikut, kemudian menulis ceritanya. Siapa yang paling inspiratif akan masuk ke buku ini, kemudian mendapatkan hadiah. Waktu itu hadiahnya cukup gede, bisa buat beli laptop pada zamannya 2013 atau 2014. Nah, saya waktu itu ikut karena saya pengen hadiahnya gitu kan ya. Dan di sini waktu itu alhamdulillah saya dapat juara 1 gitu kan untuk menulis cerita hidup. Nah, waktu saya dapat itu saya kayak bangga gitu kan, kayak wah nih saya jadi yang paling inspiratif. Tapi lambat laun saya mikir, setelah bukunya jadi, kemudian saya baca semuanya, ternyata saya jadi yang paling sedih ceritanya di antara yang lain pada zamannya gitu kan ya. Ceritanya gini, kalau misal saya cuplik halaman pertama gitu kan ya, saya coba bacakan pelan gitu kan. Seseorang yang datang selalu membawa kabar dan menorehkan cerita. Seperti dia ayah, dengan gigi memberikan sebuah makna yang ia punya. Seluruhnya dititipkan padaku yang waktu itu masih berusia belasan. Ya, tadi saya udah bilang ayah saya meninggal waktu saya masih kecil. Kemudian, ayah tahu benar bagaimana menjadi laki. Darinya, aku mendapat beberapa rahasia hidup, perihal tanggung jawab dan kerja keras. Aku begitu berterima kasih padanya, hingga saat ia mengutusku untuk mengantarnya ke stasiun Gubeng Surabaya, aku tak menolak. Aku turuti hingga bayangan ayah hilang bersama bunyi klakson kereta. Singkat cerita, ayah saya berangkat dari Surabaya menuju Gambir, Jakarta, kemudian turun dari kereta, tiba-tiba meninggal. Jadi hidup kadangkala menyebalkan, gitu kan, kalau kita mikirnya seperti itu. Dan saya waktu saya umur belasan, saya mikir bahwasanya hidup bakal berakhir di sini, gitu kan. Keluarga saya, ekonomi keluarga saya runtuh, gimana caranya nanti kuliah, SMA dulu deh, SMA gimana, terus kemudian kuliah gimana, sampai akhirnya saya punya satu kisah gitu kan ya, di SMA. Kalian tahu merek jilbab ini? Jadi dulu waktu SMA bayangin seorang anak laki-laki kucel,
kecil, kemudian dari daerah gitu kan ya. Saya tuh dulu jualan hijab gitu kan. Percaya nggak percaya ternyata laku gitu kan. Jadi ini ada satu ilmu mungkin nanti pembicara setelahnya yang entrepreneur bisa cerita juga lebih banyak, karena kalau misal kita jualan sesuatu, kalau kita pintar nawarin ya gitu kan, suatu ketika pasti ada yang beli gitu kan, meskipun itu produknya out of the box. Dan saya jalani itu karena saya memang butuh duit, itu aja sih, gak ada tendensi lain, mau malu mau apa, saya nggak masalah, yang penting semuanya bisa laku seperti itu. Lalu akhirnya masuk ke ITB dulu di asrama Sangkuriang yang katanya yang katanya angker gitu kan, di belakangnya ada kuburan segala macam, tapi untuk mahasiswa bidik misi yang penting bisa tidur gitu kan. Dan mungkin di awal-awal masuk ada namanya culture shock, barangkali seperti itu, di mana saya dari daerah, dari Sidoarjo, Lumpur Lapindo gitu kan ya, di mana tingkat atau kualitas pendidikan di sana kurang bagus, atau tidak sebagus yang ada di Bandung gitu kan. Waktu bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa di ITB, saya shock. Dan shock itu ternyata membawa ke satu fase di mana semuanya menjadi susah. Saya tidak percaya diri, saya tidak bisa melakukan sesuatu, semuanya itu tidak mungkin. Duit nggak ada, pikiran negatif segala macam. Ini mungkin yang saya hadapi waktu itu di tingkat semester pertama gitu kan ya. Dan di saat itu ada satu turning point, dan ketika saya gagal ada satu turning point yang saya ceritakan, yaitu ibu saya bilang gitu kan waktu itu, bahwasanya you become what you think about. Jadi apa aja yang lu pikirin itu yang akan terjadi gitu kan ya. Waktu itu saya negatif, pikirannya negatif, kemudian nggak bisa melakukan apa-apa, dan benar itu yang terjadi di semester pertama gitu kan. Nilai saya tidak cukup bagus. Bagaimana caranya untuk hidup itu juga susah karena cuma bergantung dari bidik misi. Kemudian organisasi juga saya belum ada waktu itu. Jadi waktu ada quote ini dari ibu saya gitu kan ya, saya coba merubah mindset saya dari become negative to how to be a positive. Oke, Mas Faris. Ya. Oke, saya cuma mau ngetes sih, soalnya nggak ada suara, benar-benar diem. Oke, saya lanjutkan. Kemudian sampai satu ketika ada satu forum bidik misi di Bandung, gitu kan. Mungkin sekarang ada juga ya tiap tahun atau tiap 2 tahun gitu kan ya, satu forum bidik misi di mana seluruh mahasiswa bidik misi di Bandung dan juga di luar daerah dikumpulkan jadi satu di ITB waktu itu. Kemudian nggak tahu kenapa saya jadi perwakilan, terus maju ke panggung dan ditanya oleh Dirjen Dikti pada waktu itu, Profesor Joko Suyanto. Nah, profesor tersebut atau Dirjen Dikti tersebut bertanya kepada kami, apakah kamu punya big dreams gitu kan? Coba katakan di panggung, di atas panggung, di antara semua audiens. Dan waktu itu saya masih ingat, saya punya 5 mimpi. Saya pengen jadi leader, saya pengen jadi speaker, saya pengen lulus cum laude, padahal semester 1 saya kurang bagus gitu kan. Saya pengen dapat pekerjaan sebelum lulus, sebelum wisuda. Dan terakhir, saya pengen buat satu program beasiswa untuk mahasiswa ITB. Itu mimpi yang dulu saya bilang waktu di panggung gitu kan, dan saya berdoa dalam hati bahwasanya semoga suatu ketika mimpi tersebut bisa terwujud. So setelah tadi saya bergulat dengan perubahan mindset dari negatif ke positif, lalu saya mulai menjalani hari dengan apa yang disebut dengan optimis gitu kan. Sebenarnya kita jadi optimis pun nggak cukup gitu ya. Misalnya ada gambar sebelah kiri, ini udah optimis gitu kan. Kemudian live dengan mudah saja menjatuhkan kita. Tapi akan berbeda cerita kalau kita jadi pesimis. Nah, kalau kita jadi pesimis, bukan kehidupan yang menjatuhkan kita, gitu, tapi kita sendiri. Nah, di situ saya sadar bahwa saya jadi optimis pun, jadi positif pun, kadang-kala nggak cukup, apalagi jadi pesimis. Dan satu nilai itu yang saya bawa sampai sekarang, gitu kan. Oke, tadi saya bilang ada 5 mimpi, nanti saya mungkin akan cerita ke poin 4 sama poin 5. Gitu kan.
karena 1, 2, 3 barangkali kurang relevan untuk dibahas di hari ini. Oke, saya pengen cerita satu hal ke teman-teman, gimana sih caranya dapat kerja sebelum wisuda, gitu kan. Ada nggak sih yang pernah kebayang? Mas Faris pernah kebayang nggak, Mas, dapat kerja sebelum di wisuda barangkali? Enggak sih, Kak. Nah, iya, oke. Saya mau cerita nih, gimana sih caranya dapat kerja sebelum wisuda, gitu kan. Caranya gampang. Jadi, saya waktu itu, hidup saya mungkin penuh dengan kebetulan. Waktu itu saya kebetulan di lapangan SR, kemudian jalan mau pulang, di mading ada satu poster menyebutkan bahwasanya ada program ikatan dinas dari perusahaan. Waktu zaman saya dulu ada 2 yang saya ingat. Satu perusahaan saya sekarang di Generasi Petrochemical, satu lagi di ABB Lamas, ABB. Itu juga ada beasiswanya sih. Kemudian saya coba di situ, saya baca, di situ ada keterangan bahwa saya minimal sudah lulus 90 SKS. Wah, saat itu saya sudah di tingkat 4, saya sudah 140 SKS. Udahlah, nggak masalah, saya coba gitu kan. Dan yang terakhir minimal tingkat 3, saya udah tingkat 4 gitu kan. Saya coba, singkat cerita, kemudian melalui seleksi di kampus, sampai halnya saya lulus gitu kan. Nah, ada satu poin penting di sini yang mau saya share. Kita tuh sebenarnya sebagai mahasiswa kapanpun harus siap gitu kan. Karena once ada opportunity datang, ada chance datang, kalau kita nggak siap, kita juga nggak bisa dapat hal itu. Dan tips and trick jadi mendapat kerja di sebelum wisuda, yaitu kita sudah siap sebelum wisuda itu. Saya dulu di tingkat 3 naik tingkat 4 udah bikin tuh yang namanya CV, resume segala macam untuk siap-siap nanti. Gimana cara interview dengan user, gimana cara FGD dan juga LGD, kan ada 2 tuh, focus group discussion sama leaderless group discussion, semuanya bisa dipelajarin sebelum kalian lulus. Jadi waktu lulus itu udah siap, barangkali seperti itu poinnya. Nah, ini cerita sampai akhirnya dapat. Tapi saya waktu itu ditawarin atau dapat kerja di posisi di lab gitu kan ya. Tapi waktu saya datang di perusahaan tersebut, saya ditolak dong, karena katanya kurang cocok di situ. Ya, saya punya cerita dulu ya, waktu saya teknik tugas akhir, saya berdua gitu kan, topiknya mirip, saya dengan teman saya. Teman saya tuh ngocok tabung reaksi, dapat senyawa, saya ngocok nggak dapat, padahal sama itu, substansinya sama. Terus kemudian dosen saya bilang, oh tangan kamu panas, gitu kan. Waktu itu saya dibilang gitu, dan itu kebetulan mirip waktu saya masuk ke lab kerja, saya kurang cocok, sehingga saya dipindah, gitu kan di waktu itu. Itu fail pertama. Kemudian singkat cerita, saya kerja di satu perusahaan di sini, gitu kan. Yang warna putih kecil itu adalah kantor saya, mungkin nggak terlihat di sini. Kemudian ini waktu di malam hari, tapi saya ingin cerita satu di sini. Ada namanya stage of culture shock, di mana waktu kita baru masuk kerja, dapat pekerjaan, itu semasa 1 atau 2 minggu itu seperti honeymoon ya, semuanya indah gitu kan. Sampai akhirnya kita ada di fase yang kedua, yaitu uncertainty dan doubt, di mana kita nggak yakin ini saya ngapain dan segala macam, dan itu terjadi pula dengan saya gitu kan. Sebulan kerja kayak saya mikir, ini saya ngapain ya gitu kan ya. Dulu kuliah kok ilmunya dengan pekerjaan cuma hampir 20 atau 30% aja yang relevan. Dan ternyata hal itu masuk tuh di satu majalah Time, namanya di 2013, yaitu The Mini Generation. So, kalian itu masuk ke grup milenial maupun generasi Z, di mana di garis bawah di sini kita tuh lazy, kita tuh malas gitu kan, dan kita pengennya instan. Dan kerja di satu perusahaan itu nggak bisa seperti itu gitu kan. Kita dituntut untuk bisa proaktif. Kemudian nggak ada sesuatu yang instan di sana. Kita mulai dari bawah dulu. Mungkin embel-embel ITB pada zamannya dulu bisa dapat satu privilege di satu perusahaan, tapi sekarang kita lombanya bukan dengan sama-sama ITB, tapi juga dengan universitas di luar negeri gitu kan ya. Jadi waktu kerja ada subculture nih, teman-teman saya ada yang dari Amerika, ada yang lulusan Amerika, lulusan Inggris segala macam. Di situ poin pentingnya yaitu kita nggak bisa
biasa-biasa aja, harus going to extra mile. So, kalau saya balik lagi nih, memposisikan diri sebagai kalian, saya akan mikir bahwasanya things I wish I knew when I was an undergraduate student. Saya harusnya dulu tahu nih, saya waktu masih di kuliahan, di mana nanti bisa diimplementasikan sewaktu kerja. Saya beri dua poin. Yang pertama adalah winner's mentality, dan yang kedua enjoy the process. Saya akan cerita dari yang nomor satu dulu, yaitu winner's mentality. Nah, ada satu quote menyebutkan bahwasannya sit with the winners, the conversation is different. Dan itu berlaku, sangat berlaku gitu kan, dan itu real case. Dimana waktu kalian milih teman, itu harus selektif juga. Biasanya kalau misal kalian berteman dengan yang lebih pintar, yang lebih sukses, kalian juga ikut ke sana gitu kan. Dan salah satu winner's mentality yaitu kalian mau tuh belajar dari orang yang lebih sukses gitu kan. Dan salah satu interview dengan Kobe Bryant, The Black Mamba, dia bilang bahwasanya waktu itu dia punya mentor gitu kan ya, waktu awal-awal jadi pebasket, dan dia meniru atau shadowing ke mentor tersebut, dan akhirnya bisa menjadi the greatest player ever di NBA, dan itu bisa terjadi juga di kita. Lalu yang kedua, untuk dapat winner's mentality, yaitu willingness to learn. Jadi sebenarnya ini tuh kurva linear, bahwasanya kalau kalian mau ke suatu tempat yang jauh, maka willingness to learn-nya juga harus ekstra. Nah, kalau pengen biasa-biasa aja ya tinggal rebahan, buka YouTube, segala macam, tiduran, dan jadinya nggak kemana-mana gitu kan. Tapi beda halnya kayak yang udah dari pagi belajar segala macam, pasti hasilnya di akhir akan beda seperti itu. Dan yang terakhir, untuk winner's mentality, kalau misal ada seseorang nih nawarin kalian satu kesempatan yang amazing, tapi kalian nggak yakin kalian bisa melakukannya, sarannya yaitu say yes. Kemudian belajar bagaimana cara mencapai atau accomplish that target. Dan itu yang mungkin saya lakuin di awal-awal saya bekerja gitu kan. Waktu bos saya ngomong, bisa nggak ngerjain ini? Bisa Pak. Setelahnya saya pusing pasti. Saya belajar dulu gimana caranya. Tapi di situ adalah proses untuk jadi bisa atau master di satu bidang. Dan yang terakhir, enjoy the process. Ini the second way untuk jadi profesional di bidang kerja, yaitu enjoy the process. Ada satu buku yang menarik dari Malcolm Gladwell, judulnya Outliers. Outliers itu kalau kalian punya grafik, kemudian ada titik atau ada data yang jadi pencilan, itu namanya outliers. Nah, di buku Outliers ini disebutkan bahwasanya untuk jadi seorang expert, kalian harus melatih atau menghabiskan waktu selama 10.000 jam. 10.000 jam itu kalau dikonversi, kalau kalian barangkali 5 atau 6 jam sehari gitu yang kayak kerja gitu, itu bisa jadi 5 sampai 6 tahun seperti itu untuk jadi seorang master. Dan di buku ini juga diceritakan bahwasanya orang-orang hebat kayak misalnya The Beatles, Bill Gates segala macam itu, mereka sudah menghabiskan 10.000 jam tapi secara lebih cepat. Maksudnya seperti ini, kalau misal kita ngomongin The Beatles, sebelum akhirnya dia meledak gitu kan ya, dia sudah tampil di Jerman, di bar-bar gitu kan ya, itu selama kurang lebih sehari 8 jam gitu kan. Dari mulai sore sampai dini hari gitu kan, dibandingin dengan grup band serupa atau musisi serupa yang hanya tampil sehari paling 1 jam 2 jam. Pasti untuk mencapai 10.000 jam itu membutuhkan waktu yang berbeda, lebih lama seperti itu. Dari dua tadi, ya alhamdulillah gitu kan ya, waktu saya menerapkan dua itu, saya udah bisa lah survive di dunia pekerjaan. Ini beberapa contoh pekerjaan saya. Jadi memberikan satu konsep tentang bagaimana cara men-steward suatu produk. Dan biasanya kita akan bertukar dengan negara lain, misal Jepang dan segala macam, Cina segala macam, untuk semacam bagaimana mengimprove suatu proses untuk chemical management di suatu bidang, lebih besar lagi di suatu negara. Seperti itu. Oke. Balik lagi, kalau misal ada sesuatu yang saya harap saya tahu dan saya lakukan waktu saya kuliah tadi, akan menjadi sesuatu yang saya berterima kasih karena dulu telah melakukannya. Lebih lanjut, kalau sesuatu itu bagus,
mungkin di diri saya di 25 tahun ini, yang sudah berusia 25 tahun juga akan berterima kasih sudah melakukan hal itu dulu. Barangkali juga nanti di waktu saya berusia 50 tahun, terima kasih sudah melakukan hal-hal yang bagus dulu waktu di kuliah. So, saya punya beberapa big dreams tadi, 1-4 barangkali sudah selesai. Lalu yang terakhir, nomor 5, sebelum saya tutup sharing hari ini, yaitu create a scholarship program for ITB students. So, di sini saya mau bilang gitu kan, kalau nanti kalian pioneers sudah sukses waktu lulus dari ITB gitu kan, dan dapat pekerjaan bagus, bisa jadi lecturer seperti Mas Arya atau Mas Opik sebagai wirausaha, kalian mesti pikirkan juga bahwasanya dulu saya dapat beasiswa loh, dan akan lebih baik kalau nanti waktu lulus saya juga bisa ngasih beasiswa. Konsep itu waktu itu saya jual ke teman-teman saya. Waktu itu saya jadi ketua angkatan di Kimia 2011. Saya jual konsep itu dan beberapa teman saya mengiyakan. Dan akhirnya kemarin kita sudah di batch 9 untuk beasiswa Ikatan Alumni Kimia 2011 gitu kan. Konsepnya sama seperti BLB, beasiswa luar biasa, tapi ini lebih eksklusif ke jurusan. Karena saya mikir gitu kan, kalau misal satu angkatan aja punya, satu angkatan di satu jurusan punya satu beasiswa, dan satu semester dia punya 7 orang adalah donors, dan juga, 7 orang scholars atau penerima. Kemudian bayangin kalau misal itu dikalikan jumlah jurusan di ITB, kemudian dikali lagi dengan angkatan, pasti ya tidak akan ada lagi mahasiswa yang nggak punya beasiswa. Itu sih mimpi kami, dan beberapa sudah mulai tanya-tanya dan udah mulai bikin, misalnya di astronomi, kemudian misalnya lagi nanti ada juga dari MRI dan juga dari industri yang udah mulai berkomunikasi dengan kami untuk membuat program serupa. So, ya ini program tadi. Kemudian balik lagi ke pertanyaan awal, bachelor degree, terus mau ngapain gitu kan. Sebenarnya ada 3 kan yang hari ini kita berikan. Yang pertama tadi dari Mas Arya, kalian bisa jadi akademisi, kalau memang itu cocok buat kalian. Atau kalau misal milih jalan seperti Mas Taufik, bisa jadi seorang entrepreneur. Atau yang terakhir, kalau memang kalian bisanya jadi profesional, ya udah jadi profesional aja. Karena 3-3 ini nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek, semuanya tergantung dari kalian. Dan terakhir, kalau misal dulu saya waktu di kuliahan gitu ya, di perkuliahan, saya selalu punya target yang sangat tinggi. Tapi once target itu nggak dapat, saya kecewanya setengah mati. Nah, maka dari itu saya punya konsep kedua yang mungkin kalian bisa implementasikan juga, namanya Amor Fati. Nah, Amor Fati ini yaitu jatuh cinta pada takdir gitu kan. Kalian boleh tuh ngeset dreams setinggi-tingginya, tapi ekspektasi harus rendah-rendahnya, karena kalau misal dreams itu belum tercapai, kalian tuh nggak sedih-sedih banget seperti itu. Dan terakhir dari saya sebelum ditutup, in the end we only regret the chance or the opportunity we didn't take. Once ada opportunity, ada chance, tolong diambil, karena kalian nggak tahu itu nanti yang membawa kalian kemana. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Idam, ini luar biasa banget, banyak banget hal yang bisa dikutip ya. Dan tadi ya tentang, tapi yang aku dapat tentang ini sih sebenarnya, tentang winners mentality gitu ya. Itu penting banget gitu ya, bagaimanapun kondisi kita, Kak Idam ini udah membuktikan gitu kepada kita ya, bahwa sebenarnya dengan winners mentality itu, kita tuh bisa menjadi apapun yang kita mau gitu sebenarnya. Ya tadi yang ada opportunity, ambil dulu aja gitu kan ya. Nanti kalau ya kita willingness to learn-nya gitu ya, kita ambil dulu, kita belajar, dan kita akan bisa nantinya. Nah, itu luar biasa banget. Nah, kita akan bahas lebih banyak nanti ya Kak Idam. Nah, sekarang kita langsung saja ke pembicara yang berikutnya, yaitu Kak Taufik nih. Nah, ini akrab banget dipanggil Opik ya, Pik. Opik Halo, ini, oh ya, oke, mantap Pik. Opik ini SBM angkatan 2015 ya. Iya ya, Pak. Oh, kewirausahaan ya, Pik. Iya ya, ini luar biasa ini. 15. Ya, 2015 atau 2018 ya kalau di SBM. Nah, ini iya ya, 18. Udah jadi CEO banyak banget nih, Pik. Ada ya, teman-teman pasti tahu ya, Geprek Ganyang nih. Nah, ini mungkin kalau
Nanti udah bisa masuk, bisa lagi ya ke Geprek Ganyang lagi. Terus selain Geprek Ganyang juga ada nih Nala and Zaim. Nah itu apa itu, nanti sekalian bisa promosi aja ya, Pik. Nah terus sekarang juga lagi aktif ya di ngefound dan membesarkan namanya Bostani gitu. Nah Bostani itu semacam distributor ya dari sayur-sayur yang ada di petani-petani kepada para pembelinya gitu ya. Nah begitu. Ini intinya Opik ini udah punya banyak banget pengalaman kewirausahaan. Nah tapi mungkin sebenarnya kan kewirausahaan itu bukan tentang jurusan ya, tapi itu tentang mentality dan tentang keinginan juga ya, Pik. Nah, terus ini sebenarnya kita pengen belajar nih lebih banyak dari Opik tentang sebenarnya gimana sih, Pik, caranya menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Tadi kan udah sempat disinggung tuh sama Bang Zamal tentang menjadi akademisi, untuk menjadi profesional sama Kak Idam. Nah, sekarang ada Opik nih yang mau ngejelasin ke kita. Silakan, Pik. Ya, oke. Baik ya, Aris. Terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya kali ini, terutama untuk penyelenggara dari BLB, terus dari Bang Arya Zamal juga, dari Mas Idam juga. Setelah dengerin Bang Arya jadi tiba-tiba pengen jadi dosen kan, terus tiba-tiba dengerin Bang Idam tiba-tiba pengen jadi profesional juga ya. Sekarang jadinya ya udah menjalankan apa yang sedang dijalankan aja akhirnya. Ya baik, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman pionir ya, Tris ya sebenarnya pionir ya. Ya betul. Ya pionir dari BLB. Perkenalkan, nama saya Taufik Aditya Nugraha, biasa dipanggil Taufik. Dari dulu kuliah di ITB jurusan kewirausahaan angkatan 2015, sama kayak si Faris sebenarnya 2015 juga. Cuman Faris beda lah ya mainnya, Aris ya. Dulu sempat juga lah satu kabinet sama dia, satu apa di inovasi pengabdian ya, pas angkatannya Bang Bur. Alhamdulillah. Aku izin share screen ya, Aris. Bentar. Halo. Iya. Ada nggak, Riz? Ini browser sih, bukan PPT-nya. Ada nggak? Pik yang kelihatan, ini oke. Oke, ada ya? Ada. Oke, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya insya Allah hari ini aku bakal ini ya teman-teman bakal sharing ya mungkin ya terkait ini, mungkin tadi Bang Arya udah dari dunia akademisi, terus ada Bang Idam dari profesional. Mungkin saya bakal sedikit sharing terkait ini ya, terkait dari dunia kewirausahaan ya, karena memang kebetulan nih aku belum pernah diberikan kesempatan ya, belum dapat kesempatan untuk kerja di suatu perusahaan dan juga di akademisi. Sejujurnya kalau pengen ngulang waktu ya pengen ngerasain yang namanya nyicip tuh kerja di suatu perusahaan di startup itu seperti apa, tapi qadarullah sampai sekarang belum pernah tuh kerja di seperti itu. Tapi jujur pengen banget merasakan kayak environment kerja itu seperti apa. Tapi insya Allah hari ini aku bakal sedikit sharing, mungkin lebih ke pengalaman kayak, mungkin lebih ke cerita pengalaman saya di Wirus ya, di dunia entrepreneurship gitu ya. Ya oke. Ya, ini ada bisnis-bisnis yang lagi aku jalanin. Sebenarnya kalau ayam geprek ganyang itu ya mungkin teman-teman tahu ya, apalagi angkatan 2016-2015 ya di ITB, di ayam geprek ganyang. Terus juga sekarang gara-gara COVID akhirnya geprek ganyangnya tutup. Terus lagi jalanin Bostani juga. Nah, ini tutup gara-gara tadi sih sebenarnya COVID ya. Akhirnya beda fokus, akhirnya pindah ke Bostani gitu ya teman-teman semua. Nah, ya tadi mungkin Bang Idam juga sama ya. Bang Idam tuh ini ya apa namanya, dari bidik misi juga ya. Nah kebetulan saya pun alumni bidik misi Bang. Alhamdulillah saya alumni bidik misi juga. Dan ya tadi walaupun saya dari SMA emang sudah bercita-cita ya teman-teman, sudah punya passion di bisnis ya, udah passion di dagang segala macam gitu-gitu. Tapi tetap bagiku education is number one. Kita banyak yang bilang ya udah kalau misalnya mau bisnis gak usah perlu kuliah, toh bisnis itu yang penting action gitu kan. Berarti kan practical foundation ya. Tapi tetap kita nggak bisa sih teman-teman ya untuk menjalankan bisnis hanya dengan praktikal aja gitu ya. Walaupun memang orang-orang bilang ya udah trial and error segala macam, tapi
bagiku tetap theoretical foundation itu penting karena ketika bisnis itu mungkin bahasa sederhananya combination between theoretical foundation and also practical foundation. Jadi ketika dua-duanya diaplikasikan, si practical foundationnya kuat sehingga untuk meminimalisasi trial and error itu perlu diadakannya si theoretical foundation seperti itu. Jadi alhamdulillah pas waktu SMA udah deh masuk SBM ITB dan jalur undangan terus dapat beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi di SBM ITB. Dulu pas masuk SBM ITB memang cukup ini ya, cukup agak culture shock mungkin ya bahasanya, culture shock karena ya dari keluarga yang biasa biasa aja terus dapat bidik misi terus dapat SBM kayak oh ternyata kayak gini ya lingkungan SBM ya, walaupun agak kaget tapi coba untuk adapt sama lingkungan di SBM itu seperti apa seperti itu. Terus selama kuliah pun apa ya bisa dibilang cukup challenging mungkin ya, karena memang tadi aku berangkat dari keluarga yang biasa aja, bukan keluarga yang borju yang gimana-gimana gitu ya. Tapi yang alhamdulillahnya tuh adalah saya ini tipikal orang yang cukup ekstrovert ya, ketika senang ketemu orang, senang ngobrol sama orang, senang build apa ya relationship sama orang kayak gitu-gitu. Akhirnya ketika ngobrol sama orang siapapun di kalangan apapun, baik itu yang menengah ke atas, menengah ke bawah dan lain dari background apapun, tetap asik aja, tetap enjoy aja sih seperti itu ya. Makanya jadi alhamdulillah mungkin salah satu kenapa di SBM masih bisa survive ya mungkin gara-gara bisa masuk ke setiap kalangan ya. Ketika teman-teman pengen di ITB mungkin ya, ketika teman-teman kuliah di ITB pun sama seperti itu. Kuncinya adalah building networking mungkin ya, sehingga kerasa banget sih ketika kuliah di ITB terus keluar di ITB, si network yang selama di kampus itu sangat-sangat bermanfaat sih kalau bagi saya pribadi ya, terutama untuk menjalankan di bisnis. Pun selama kuliah alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ngikut semacam kayak international conference di South Korea. Sebenarnya kalau dibilang duit ada yang nggak ada ya, karena bisa dibilang background saya yang tadi ya bidik misi tadi, tapi dengan coba apply sponsor kemana-mana kayak gitu-gitu, pengalaman coba apply terus dicoba aja ternyata bisa kok, diterima kok gitu kan. Apalagi dengan kemampuan bahasa Inggris saya di SBM yang bisa dibilang biasa aja, tapi alhamdulillah ya bisa-bisa aja lolos gitu. Jadi yang penting menurut saya pribadi ya udah coba aja sih, kayak ketika ada kesempatan pemata seperti apa tadi Mas Idam bilang ya coba aja, nggak usah terlalu banyak mikir mungkin ya bahasanya kayak gitu. Terus alhamdulillah ada kesempatan buat ke Malaysia ikutan kayak semacam apa ya waktu itu, kayak internasional Islamic Cultural Connect gitu lah, kayak semacam conference bahas tentang Islam. Terus mungkin teman-teman di sini cukup hits nih kalau di ITB ya ikutan HISAS tuh. Nah ini pas tingkat 3 apa tingkat 2 ya lupa ngikutin HISAS tuh. Mungkin di sini ada tuh besuan-besuan dari pionir-pionir dari mana? Dari BLB yang ikutan HISAS. Ini cukup trending lah di mahasiswa ITB ya HISAS ini, karena ke Jepang gitu ya. Ke Jepang terus presentasi di sana itu cukup seru lah, karena ini pengalaman pertama aku pas dulu ke luar negeri. Masih statusnya masih bidik misi, nyari-nyari duit, nyari-nyari sponsor, ke LK segala macam, ke SBM, dan akhirnya alhamdulillah diberikan kesempatan sama teman-teman berangkat juga ke sana seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, terus kenapa bisnis ya? Nah, ini kan saya coba bahas terkait di bidang kewirausahaan ya. Nah, kenapa bisnis? Sejujurnya dulu dari SMP, dari SMA gitu ya, dari kuliah pun, dari SMA menuju kuliah pun ya udah deh, emang pengen di bisnis, emang passionate di bisnis. Memang keluarga pun bisnis, walaupun bisnisnya ya dagang-dagangan biasa gitu ya teman-teman. Akhirnya mencoba berkontemplasi kenapa saya bisnis. Kayak paling penting tuh ya tadi sih teman-teman, ketika saya pengen ngelakukan sesuatu ya tadi sih reasonnya tuh kenapa sih itu, karena itu yang menguatkan aku sih selama ini sampai bisa stay di bisnis ya, walaupun ya tadi bilang bisnis tuh seru lah pokoknya, ntar mungkin cerita di slide berikutnya ya. Tapi poinnya kenapa bisnis tadi sih, nah, aku pengen coba jadi orang yang baik dan juga orang yang kaya seperti itu teman, sesederhana kayak gitu ya, orang dan baik, good people and rich people, bukan orang yang baik atau kaya teman-teman seperti itu. Karena kenapa ya, apa ketika aku menjadi orang baik, ketika saya mencoba untuk selalu jadi orang baik, mencoba ya, bukan sudah menjadi orang baik, tetapi kita kasarnya enggak kaya gitu ya, enggak kaya, tapi saya rasa itu akan lebih enak ketika kita jadi orang baik dan ketika kita jadi orang kaya gitu ya. Nah, ketika jadi orang kaya aja tapi kita nggak baik, kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk
orang-orang gitu kan. Kita tidak bisa memanfaatkan untuk kebermanfaatan orang banyak seperti itu, karena bagi saya bisnis itu is not purely about how much profit that we can earn, it's about apa ya, how much impact that we can give to the society gitu ya. Jadi ya tadi sih kenapa aku pengen jadi pengen bisnis ya, karena tadi pertama aku pengen jadi orang baik, yang kedua pengen jadi orang kaya kayak gitu pertama. Nah ini sebenarnya ini sih yang pengen aku ceritain ya, kan di sini teman-teman banyak ya pilihan, yang pertama di dunia akademisi, yang kedua dunia profesional, yang ketiga di entrepreneurship mungkin ya. Nah saya pengen bilang sih di sini ke teman-teman semua mungkin ya, entrepreneurship is not for everyone, nggak bisa sih, gimana ya, saya kadang suka kesel sih teman, saya suka kesel dengan apa ya, dengan romantisasi orang-orang seminar dengan berbisnis cuma butuh 2 bulan, berbisnis dengan cara menyenangkan, berbisnis atau gimana 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 gitu ya. Jadi seakan-akan bisnis tuh apa ya, ya mudah, gampang gitu ya, easy to make it money lah gitu ya kasarnya. Tapi sebenarnya bisnis tuh nggak se ini ya, nggak se indah itu juga, banyak juga kok kekurangan, banyak juga kok kayak apa ya, eh, hal-hal resiko-resikonya seperti itu. Jadi mungkin banyak banget orang-orang di luar sana yang meromantisasi si bisnis itu seperti apa gitu ya. Nah jadi sebenarnya nggak se-fancy kita apa namanya, eh, nyantumin titel CEO di LinkedIn. Saya nggak se-fancy itu kok teman-teman gitu ya. Bahkan itu ketika baru pertama mulai bisnis tuh ya tadi pasti yang namanya chaos-chaosnya, yang namanya hektik-hektiknya gitu kan ya. Tapi kadang kita di sudut pandang lain, di apa ya, di kacamata kita sebagai mungkin yang bukan pembisnis itu kadang traktir gua dong, gini gua dong. Padahal ketika teman-teman ada di posisi dia ya, ketika kita ada di posisi si pelaku bisnisnya tuh bener-bener lagi chaos-chaosnya sih teman-teman. Jadi ya tadi sih, eh, sudut pandang memahami dunia kewirausahaan tuh jangan melihat dari sisi indah-indahnya aja juga, tapi ngelihat dari sisi eh, apa ya, resikonya juga gitu ya, sehingga teman-teman bisa mempertimbangkan nih setelah kuliah tuh mau kemana nih, mau idealis di apanya dulu, tapi kita tetap juga harus realistis sih teman-teman seperti itu ya. Makanya aku bilang saya bisnis itu nggak is not for everyone. Nah terus aku dapat juga konsep dari temen ya terkait entrepreneur sama enterpriser. Nah di dunia bisnis itu ternyata ini dapat dari Vanbo, temanku yang lagi kuliah di Newcastle ya. Dia cerita terkait konsep entrepreneur dan enterpriser. Ternyata beda teman-teman, entrepreneur dan enterprise itu beda banget. Jadi ketika entrepreneur itu ketika misalkan ya teman-teman punya sifat yang apa, yang risk taker, yang suka eksekusi langsung, terus kayak suka berinovasi, suka ketemu orang, mungkin teman-teman bisa dibilang entrepreneur. Tapi ketika teman-teman merasa teman-teman bisa mengembangkan bisnis, gimana bisnis itu menjadi growth segala macam, mungkin teman-teman itu bisa disebut enterpriser. Dan biasanya enterpriser itu susah ya mungkin ya untuk kayak mengeksekusi dari nol banget tuh. Makanya ada yang disebut business degree, ada yang disebut apa, entrepreneurship degree ya. Kalau entrepreneurship tadi gimana kita bisa nge-build up bisnis from the scratch gitu. Tapi kalau enterpriser itu adalah seseorang yang bisa ngembangin bisnis, kayak contohnya anak manajemen gitu-gitulah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga anak enterpriser juga nggak bisa bikin bisnis dari nol, karena kita ada buku kan, ada by nature, ada by nurture juga, ada buku-buku yang bisa dipelajarin seperti itu. Jadi ketika teman-teman pengen bisnis dan aku suka orang yang risk taker nih, aku orangnya risk taker banget nih, ya, teman-teman jangan cari orang yang risk taker juga gitu kan, ntar bisnisnya bisa semraut juga gitu ya. Tapi teman-teman coba cari balancingnya di mana, seperti itu sih kalau misalkan aku memahami di dunia bisnis ya teman-teman. Nah dan diriku memaknai kewirausahaan, memaknai bisnis itu sebagai gaya hidup sih, sebagai gaya hidup yang dimana ya udah apapun itu kondisinya aku telen, seneng telen, sedih telen, apapun telen gitu kan. Jadi bagi itu lifestyle sih, yang dimana kita mindset, gimana kita bisa adapt sama bisnis kita, bisa bisa tahu kapan kita harus berjuang, kapan kita harus stop, kapan kita harus mundur. Karena ya tadi sih, bisnis itu a lifestyle of high risk and high reward sih. Ketika teman-teman bisnis yang emang risknya tinggi, ya insya Allah si rewardnya juga bakal tinggi. Tapi ya tadi, jangan ngelihatnya rewardnya doang, risknya juga harus teman-teman estimate juga sih, seperti itu. Nah, dulu pas kuliah tuh ceritanya kenapa aku mulai bisnis sesederhana ya tadi, anak kewirausahaan ya teman-teman ya. Karena anak kewirausahaan memang harus bikin bisnis. Akhirnya ya udah, saya bikin bisnis. Awalnya
bikin kafe. Ya masih ingat banget bikin kafe. Dulu tuh bingung duitnya di mana, akhirnya minjem duit orang tuanya temen, minjem 50 juta, bikin kafe di tingkat 2 semester awal. Itu cuma bertahan 2 bulan ya, cuma bertahan 7 bulan. Akhirnya kafenya bangkrut. Terus sesederhana juga, ya udah deh, habis itu kan case-nya bidik misi ya, case-nya bidik misi minjem duit 50 juta, terus habis itu bangkrut, terus minjem lagi uang 25 juta untuk bikin si geprek ganyang ini, ya belajar dari kesalahan-kesalahan geprek, belajar dari kesalahan-kesalahan kafe, belajar dari evaluasi, itu akhirnya buatlah si geprek ganyang ini setelah bangkrut dari si Kafeken ya. Nah, tapi yang lucunya adalah aku tidak pernah menganggap si Kafeken ini ya, siapa ya, si bisnis ini yang pertama ini ya gagal gitu, tapi ya aku asumsikan bahwa itu adalah cost yang aku spend untuk belajar, karena ketika saya menjalankan bisnis kafe ini benar-benar luar biasa banget, banyak lesson learn yang diambil, gimana nge-manage si employee, gimana bikin strategi marketing segala macam gitu-gitu. Walaupun ya tadi yang saya pengen tuh nyicip tuh tadi sih kerja di suatu perusahaan gitu ya, mungkin ya kerja di sebagai profesional ya, pengen nyicipin sebenarnya tuh cara kerja, sistem kerja dari perusahaan yang sudah gede itu, yang udah besar tuh seperti apa sih? Itu sih yang pengen aku, yang penasaran tuh seperti apa gitu sampai sekarang. Akhirnya buat lagu perganyang, ya ini IG-nya dulu pas ini ingat banget pas masih kuliah bikin keperganyang tuh sama temen si Faras ya, yang paling sebelah kiri tuh, yang sebelah kiri yang kayak Arab itu ya. Itu dia akhirnya setelah setahunan dia cabut ke Mesir untuk lanjut kuliah lagi. Tapi lucunya adalah si Faras ini kuliahnya S1 lagi di Mesir, ngambil syariah. Nah, setelah itu saya lanjutin sendiri nge-build si ayam geprek ganyang ini. Terus saya coba apa ya, tadi balik lagi ke ini sih, ke apa ya, ke visi saya bisnis tadi ya, mungkin ya untuk bermanfaat bagi orang banyak. Terus kayak it's not purely about apa how much profit that we can earn, tapi itu terkait impact yang kita berikan. Akhirnya saya ngelihat apa ya, ngelihat anak-anak ITB tuh ini ya, apalagi anak-anak bidik misi. Nah, saya terinspirasi sama anak-anak bidik misi, anak-anak bidik misi yang dimana kadang tiap Senin Kamis tuh suka nyari buka puasa gratis gitu ya. Akhirnya value dari si geprek ganyang itu ya udah buat Senin Kamis aku buka buat mahasiswa ITB yang puasa Senin Kamis, terus nasinya bebas puasnya, cabenya bebas puasnya, es teh manisnya bebas puasnya. Itu yang coba value-value yang coba di apa ya, di build up di si geprek ganyang ini. Nah, jadi ketika belajar dari kafe kan sebelumnya, belajar di geprek ganyang, ternyata bikin bisnis itu ya tadi sih, kita nggak bisa sih ngikutin keinginannya kita, tapi tetap kita harus lempar ke pasar, terus lempar ke pasar. Sebenarnya pasar tuh pengennya apa, pasar pengennya gimana gitu kan. Ya itu untuk create sustainability si bisnisnya itu sendiri sih. Banyak bisnis yang apalagi sekarang ketika corona itu banyak banget orang-orang yang start bisnis dari background apapun, banyak banget dari background dari mulai A sampai Z itu banyak banget. Nah, harapannya mereka bisa sustain sampai kapanpun gitu kan. Nah, tapi untuk membuat itu sustain tuh perlu banget waktu, perlu testing, perlu segala macem lah. Nah, jadi belajar dari geprek ganyang tuh ya tadi, ketika pengen bikin bisnis itu kita nggak bisa mendengarkan, kita nggak bisa kepengen kita, tapi kita balik lagi ke we cannot talk about me, but we have to talk about them lah. Kalau bisnis tuh ya, kita apa sih yang mereka butuhin, needs mereka tuh apa sih, sesederhana seperti itu sih teman-teman. Kalau bahas dirangkum secara sederhana ya, kalau dari bisnis yang skalanya ini ya skala biasa aja gitu ya. Nah, seperti itu. Terus lucunya ini sedikit sharing aja mungkin ya. Sedikit sharing aja terkait si geprek ya, geprek ganyang dulu pas masih kuliah ya. Kayak ini aku sering banget nih cerita tentang ini ya. Dulu ingat banget pas launchingnya si geprek ganyang itu kan bulan Juli ya, teman-teman bisa lihat di bawah ya di sini ya. Bulan Juli 2017 si geprek ganyang itu launching. Nah, sebenarnya kan aku orangnya cicilan ya di SBM tuh ya, di SBM, di ITB gitu ya. Dulu di KM ITB sama si Faris sama si Royan segala macam cicilan. Dulu aku bikin gimmick apa ya di line tuh, headline-nya tuh ganyang terbakar gitu ya, ganyang kebakaran gitu ya. Terus kayak pedasnya yang gue perganyang bla bla bla, biasa lah, ini kayak desainnya seadanya banget. Karena dulu konsep yang aku pegang sama seperti Mas Ida mungkin ya. Ya udah yang penting hajar aja dulu, yang penting sikat aja dulu deh. Masalah bangkrut atau enggak lihat belakang dulu ya. Lihat nanti lah gitu ya. Akhirnya dulu bikin gimmick ganyang terbakar, ternyata ramai banget kan. Sampai orang-orang berasumsi bahwa bener ganyang kebakaran, bener, padahal itu cuma gimmick doang supaya headline-nya dibuka gitu ya. Kalau di line di tuh kalau misalnya ada headline yang clickbait yang menarik itu biasanya dibuka gitu. Akhirnya dibikinlah ganyang terbakar. Akhirnya lucunya ya tadi omongan itu ternyata doa ya, omongan ternyata doa. Terus pas bulan Maret 2018 si ayam geprek ganyang benar-benar kebakaran. Lucunya itu benar-benar kebakaran banget.
benar-benar kebakaran, benar-benar habis, bahkan nggak ada yang nyisa satu pun. Ada sih dulu tuh, masih inget banget tuh, di duit cuma 20.000 doang ya, di mana, di laci kasir ya, habis semuanya. Apa namanya tuh, si si bangunan segala macem itu kan. Dulu kan masih inget banget yang itu dari gasnya si Black Romantic ya dulu tuh ya, gasnya di Black Romantic, terus air meledak gitu ya, terus nyembar ke sebelah, terus ya wes kebakaran habis. Itu aku inget banget, dulu masih lagi ini ya, lagi setengah 12 sore, setengah 12 siang, lagi makan siangnya anak-anak ITB, lagi rame-ramenya, aku lagi di Salman, lagi di asrama. Waktu itu lagi dia sama-sama, terus ngelihat suara dentuman besar kayak dem apa gitu. Terus lucunya, ke bawah ada yang kebakaran, ada yang tabrakan. Dulu tuh bilang ada yang tabrakan nih, nonton nonton gua, ternyata si geprek ganyang kebakaran. Akhirnya ya wes, akhirnya kebakaran. Dan lucunya adalah apa ya, lucunya ketika kebakaran itu, jujur ini tidak terlalu membuat aku sedih, nggak terlalu membuat bener-bener kecewa banget, karena ya tadi aku memegang prinsip bahwa ya tadi sih, Tuhan ya, kalau saya di Islam ya, Tuhan itu tidak akan membebani kita itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya sih. Dan dulu ketika pas abis kebakaran itu, abis zuhur, itu yang lucu banget lah, abis zuhur kebakaran, terus habis sholat zuhur, yang saya lakukan adalah saya main ke TSM, karena ketika saya balik lagi ke Geprek Ganyang pasti udah banyak orang gitu ya, aduh udah mah pusing gitu ya, misalnya udah mah kebakaran. Pada saat itu kayak jujur agak down jujur, tapi nggak bener-bener lama-lama banget downnya, tapi akhirnya main ke TSM sama temen, mainlah ke TSM lah. Kalau ke Geprek pasti banyak orang ya, ntar pada bilang semangat ya, selamat ya, gitu-gitu ya, semangat ya Fik gitu. Itu jujur aku ini ya, bahkan kalau aku pribadi biasanya makin sedih ya kalau digituin. Akhirnya aku main ke TSM sama temen, terus akhirnya jam 2 balik, itu beres-beres lagi, itu berdua tuh sama partner aku, berdua ya udah, bangun lagi pakai duit tabungan sendiri. Dulu masih inget banget, beli-beli produk, beli-beli apa, kulkas segala macam kayak gitu ya tadi. Lucu sih sebenarnya tuh, jadi bisnis tuh ya tadi mungkin ya, risknya tuh emang gede, dan ya rewardnya pun gede insya Allah gitu ya. Nah, tadi yang balik lagi ke yang saya bilang ya, when you want to run your own business, you cannot talk about me, but we have to talk about them gitu ya. Jadi apa sih needs mereka gitu ya, apa sih yang dia pengen tuh. Kita nggak bisa kayak, aku pengen bikin baju, ya baju kayak gimana, saya baju baju itu macam-macam ya. Dan lucunya adalah kita harus memahami persona pelanggan kita kayak gimana, persona customer kita kayak gimana gitu ya. Ujung-ujungnya kalau kita nggak kayak gitu ya, bisnis kita cuma teman kita yang beli, dan itu biasanya belinya beli paksa kayak gitu. Next, nah ini dikit lagi, ini nah terkait pandemik. Nah ketika pandemik itu mulai masuk Indo tuh bulan Februari Maret apa yang lupa. Nah terus akhirnya dulu pernah ada yang musim benar-benar lockdown banget ya, ada lockdown banget, semacam kayak orang-orang nggak mau keluar, kafe tutup, restoran tutup, akhirnya Geprek Ganyang pun ikut tutup. Oh ya, pas di sini lucunya adalah pas yang bagian pas kebakaran ini, untuk menjaga ini ya, pelayan ya, si waiters ya, si pelayannya si Geprek Ganyang, pekerjaan Geprek Ganyang. Dulu aku sama keluarga sama kakak sih, sama kakak langsung buka geprek di tempat lain, buka cabang lain. Nah, dengan tujuannya tadi sih, karena pegawai-pegawaiku yang pertama tuh ada yang cukup inilah, dari menengah ke bawah juga lah. Dan aku nggak, saya dulu tuh mikir, aduh kasihan banget ya kalau misalnya pekerja-pekerja geprek pada libur kan, dan ngebangunnya cukup lama juga. Akhirnya bikin cabang tempat lain di Poltekkes, masih ingat Poltekkes Cimahi, ya udah pindahin ke sana, terus sambil nunggu ini dibangun. Ketika ini habis beres dibangun ya, buka cabangnya jadi 2 seperti itu. Jadi tujuan awalnya sih hanya untuk tadi sih, menstabilkan si customer juga, si restorannya juga, sama si apa namanya, si pegawainya juga seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin hikmahnya adalah banyak belajar di sini, jadi ada cabang 2, terus bisa bisa apa ya, bisa lebih belajar sabar lagi mungkin ya bahasa ini ya. Seperti itu. Nah, setelah corona datang, ketika corona di Indonesia mulai chaos gitu kan, kayak pandemic is getting worse in Indonesia, sempat mikir kayak, aduh geprek udah tutup nih, ngapain lah, maksudnya tuh geprek udah tutup, ngapain lagi nih gitu kan ya. Pegawai berhenti gitu ya, sedangkan eh, saya pun nggak ngapa-ngapain ya. Nah, aku ingat banget ada siapa dulu tuh yang bilang, Ustaz Fandi kalau nggak salah ya, terkait konsep input proses output ini. Nah, input ini maksudnya semua orang bakal kena corona, teman-teman. Ya, kita pun terdampak corona ya. Inputnya itulah, inputnya semua orang di dunia, bahkan hampir di dunia semuanya kena corona. Prosesnya ini nih yang unik. Proses tiap orang untuk menghadapi corona itu bakal beda-beda banget ya. Ada yang prosesnya itu
baca-baca buku, misalnya kayak selama lockdown di rumah tuh baca buku, atau rebahan, atau YouTuber, atau Netflix, iFlix, dan macam-macam lah. Sehingga outputnya nanti ketika corona beres di Indonesia pun bakal beda sih menurutku. Rapot yang kita bakal dapat setelah corona ini bakal beda banget. Nah, saya sempat mikir kita kira-kira proses apa nih yang bisa menghasilkan kesan baik ketika nanti corona ini beres di Indonesia. Seperti itu, kayak nggak bisa nih, aku nggak bisa cuma rebahan doang di rumah, karena jujur ketika Geprek Ganyang tutup itu sekitar seminggu 2 minggu, kayak bener-bener aduh ini ngapain nih rebahan banget ya. Sedangkan eh, orang lain tuh ada yang bikin gerakan apa, ada yang bikin gerakan A, B, C, D dan segala macam, akhirnya tertrigger lah karena memang dari income keluarga bener-bener ketutup, karena bener-bener saya pribadi dari Geprek Ganyang aja gitu ya dulu, dan juga pegawai-pegawai pada stop kerja. Akhirnya putar balik otak nih, kira-kira apa nih proses yang bisa aku lakukan untuk setidaknya bermanfaat untuk orang mungkin ya selama corona ini. Akhirnya kepikiran lah dari masalah-masalah sekitar sih sebenarnya. Yang pertama itu tadi sih teman-teman, apa ya, ngelihat tetangga-tetangga banyak yang jobless, banyak yang nggak kerja gitu ya, terus banyak yang apa nganggur, bahkan ada yang PHK juga teman-teman kayak gitu. Terus lihat masalah orang juga nggak pada ke pasar, nggak pada pengen ke pasar. Akhirnya dan masalah-masalah ini kayaknya menarik deh kalau misalkan kita buka semacam online grocery market gitu ya. Akhirnya sesingkat ya udah deh, buka deh online, tapi permasalahannya belinya di mana gitu ya. Nah, lihat masalah lagi tadi sih, pasar Ciroyom dulu emang lagi cukup sepi selama si corona tadi, karena pernah ada posisi lockdown, benar lockdown banget, yang dimana daya beli masyarakat tuh menurun, daya jual si penjual di pasar Ciroyom itu turun. Akhirnya ya udah deh, kita coba bikin pasar online Ciroyom aja. Saya tujuannya tadi sih untuk nge-cover dari income aku pribadi gitu ya. Terus kedua, tetangga-tetangga bisa bisa jadi driver. Terus akhirnya setelah itu tuh bisa bantu-bantu packing juga. Akhirnya lihat kesempatan tadi dan punya resources, yaitu tadi yang tetangga-tetangga, saudara-saudara segala macam. Akhirnya dibuatlah si pasar online Ciroyom ini. Sederhana banget konsepnya ya. Tadi kita hanya mendigitaliskan pasar-pasar di Ciroyom itu ke kita sih. Jadi kita buka pasar online Ciroyom semacam platform gitu. Terus orang-orang bisa beli ke kita, kita beli ke pasar Ciroyom. Terus setelah itu ya udah sesederhana seperti itu. Sebenarnya, Ini ya. slide-nya nggak kayak itu ya? Slide-nya, Kenapa? slide-nya nggak connect ya? Oh iya. Iya. Oh bentar, Riz. Sebentar. Oh nggak bisa ya? Wait. Bisa nggak, Riz? Nah, iya. Coba ke... Ah, oke. Bisa. Bisa. Iya. Oke, lanjut ya. Dikit lagi nih, sekitar 2 menit, 3 menit. Ya gitu, akhirnya bikinlah si pasar online Ciroyom ini jadi semacam ya tadi platform untuk mendigitaliskan si pedagang sayurnya di Ciroyom. Terus ngelihat demand, ternyata dulu belajarnya tadi sih di mana, di Geprek Ganyang tadi lah, dari segi marketingnya, operation segala macam gitu-gitu. Awalnya bener-bener biasa banget lah, bener-bener biasa banget awalnya, bener-bener aku dan orang tua gitu ya yang ke pasar. Terus akhirnya kakak ikutan, terus akhirnya tetangga-tetangga pada ikutan bantu packing, terus driver-driver pada mulai 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 datang ya, mulai kita ngerekrut driver. Sampai dulu di pasar Ciroyom itu drivernya sehari itu 7 driver, dan ongkirnya tuh full untuk mereka, full untuk si drivernya dulu tuh. Dan karena memang orderannya demand-nya tinggi banget gitu ya, akhirnya mulai nambah pegawai satu, nambah bagian marketing, bagian admin, bagian operasional, sebagian partnership, sampai akhirnya di bagian manajerial tuh ada 5 orang, di bagian driver tuh ada 7 waktu itu tuh, seperti itu. Jadi bener-bener dimulai dari sederhana banget lah, dimulai dari apa ya, ngadmin sendiri pakai kertas, bener-bener kayak aduh buta banget lah terkait IT dan segala macam gitu. Itu akhirnya ngerekrut anak-anak IT kayak gitu, akhirnya ngerekrut data analis. Dan setelah si PSBB udah mulai turun, itu behavior masyarakat udah seperti biasa lagi ya, udah balik lagi ke pasar tradisional, udah balik lagi ke supermarket. Ada momen di mana kayaknya kita harus ganti tujuan kita deh, aku amatin tuh, karena kita nggak bisa lagi sih tujuan utama kita tuh apa ya, lebih membantu si si ini ya, maksudnya yang membantu si pasar Cirebon tadi. Tetap kita coba ya, tetaplah kita beli di sana, tapi kita ganti purpose kita deh, kita ganti tujuan kita deh. Akhirnya
kita coba ganti tuh tujuan kita kira-kira apa nih. Nah, akhirnya kita gantilah namanya Bostani seperti itu. Jadi kita sederhana kita pengen bantu para petani, dan harapannya ini nggak gimmick ya, misalnya nggak gimmick pengen bantu petani, tapi seperti apa. Akhirnya kita coba kerjasama sama petani-petani di Lembang, petani-petani di mana di Ciwidey seperti itu, dengan kita sewa lahan, terus kita investasi ke dia langsung, dan hasilnya pun kita bagi dua, kita 50%. Jadi konsep pembagian hasil saya Bostani dengan petani itu 50% untuk Bostani, 50% untuk si petani. Nah, memang produk-produk dari Bostani itu harganya emang kalau dibilang mahal banget, dan aku pun nggak pengen beli sejujurnya dari Bostani ini ya, dan mahal banget gitu ya. Tapi tadi untuk bagi hasilnya tuh misalkan beli pakcoy, misalkan aku lagi panen pakcoy nih sekarang, lagi panen pakcoy sama petani, harganya 14.000, ya aku bagi dua, Bostani 7.000, si petaninya 7.000, seperti itu. Sedangkan pakcoy petani jual ke mana, ke pasar itu cuma harganya 4.000, 3.000. Nah, harapannya kita tuh Bostani ya bisa tadi sih, bisa mensejahterakan petani ya, dan harapannya tetap bisa diluruskan niatnya, nggak cuma gimmick aja yang social enterprise. Harapannya aku dan tim bisa diluruskan sih niatnya untuk tetap bisa baik ke goals utama tadi sih, pengen coba bantu petani. Jadi kalau dibilang sekarang ya Bostani hanya fokus bangetnya di ketersediaan pangannya dulu sih, untuk availability-nya tadi, untuk ketersediaannya itu masih cukup jauh ya, misalnya untuk petani segala macam masih cukup jauh sih. Kita lagi coba untuk menjangkau dari keterjangkauan pangannya dulu lah gitu kan. Akhirnya kita masih tetap belanja ke pasar. Terus yang lucunya ya tadi yang ngelakuin ini tuh saya pribadi. Jadi balik lagi ke tadi sih, sebenarnya itu teman-teman balik lagi ke bisnis ya. So bisnis tuh nggak ini ya, nggak enjoy juga, nggak santai-santai juga. Tiap hari jam 1 malam. Jadi kalau bilang life cycle hidup aku saat ini ya, jam 1 malam ke pasar Ciroyom ya, karena nggak semua produk kita ambil dari petani langsung. Jam 1 ke pasar Ciroyom, balik-balik jam 6 balik-balik jam 5 habis subuh terus biasanya ke Lembang untuk ini ya biasanya panen pagi-pagi, habis itu langsung ke kantor. Dari kantor itu jam 6 pagi itu langsung packing sampai jam 8 langsung meeting sama anak-anak yang sama 5 orang tadi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore baru istirahat tuh, ya wes sampai malam jam 1 ke pasar lagi ya. Soalnya life cycle aku kayak gitu aja. Jadi poinnya adalah ya tadi sih, kalau dunia bisnis ya sebenarnya nggak se menyeramkan itu, tapi juga nggak semengampangkan itu sih, seperti itu. Dan ini tim kita, ini timnya Bostani ya saat ini ya. Dan lucu banget lah, aku nggak pernah kerja di perusahaan gitu ya, dan sampai sekarang pun kadang masih agak sulit untuk memanage orang, untuk apa ya, gimana nge-treat employee itu masih perlu belajar banyak lah. Makanya aku bilang tadi pengen banget nih ngerasain kerja di mana ya, di dunia profesional gitu, di lecture, di akademisi seperti itu. Nah, ini kebun kita di Lembang. Ini kita lagi tanam pakcoy kayak gitu. Nah, ini petaninya. Pik nggak kegeser lagi, Pik. Udah. Oke, Ya, siap. paling itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Opik atas kisahnya ya. Nah, di sini teman-teman, kita udah mendengar nih tentang bagaimana sih sudut pandang dari seorang akademisi, dari seorang profesional, dan dari seorang wirausaha. Nah, sekarang mungkin pertanyaan buat kita semua sebenarnya tuh kita mau memilih jalan kita tuh yang mana sih sebenarnya? Begitu. Kita melihat kita di masa depan itu seperti apa sih? Nah, gitu. Nah, di sini kesempatan yang bagus banget teman-teman untuk bertanya, bagaimana sih mungkin kehidupan di sana seperti apa, dan sebenarnya tuh aku cocoknya kayak gimana sih? Nah, gitu kan ya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya. Kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya, bilang aja di grup chat atau langsung open mic juga nggak masalah. Halo, saya boleh tanya? Boleh. Silakan. Takutnya ada yang udah duluan mau nanya, tapi kedua nama saya. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Perkenalkan, kan nama saya Tiara Sheila Angelina Monikape. Panggilannya Ara. Saya angkatan 2015 dari Oceanografi. Nah, kan dari awal tuh udah dengerin ceritanya Kak Ada Zamal, ceritanya Kak Idam, ceritanya Kak Opik. Itu aku amazed banget sih, parah. Kayak aku tuh pengen banget bisa
meningkatkan rasa percaya diri gitu loh Kak. Kayak aku nggak pedenya karena kan sekarang kata 15 tuh udah tahun terakhir ya, udah masuk tahun ke-6. Nah, aku tuh baru bisa lulus Juli 2021. Nah, cita-citaku yang nomor satu tuh sebenarnya pengen ke profesional kayak gitu, ke pekerjaan yang emang aku kerja di industri atau gimana. Tapi apa ya, kayak yang circumstance lingkungan jurusanku tuh kayak yang tidak mendukung ke arah sana gitu loh. Mungkin karena yang loh kan lo ngulang, lo mengulur waktu kuliah gitu loh, kayak yang kayaknya kemampuan analisis lo tuh jelek kayak gitu. Nah mungkin aku tipikal orang yang kayak kalau misalnya ada omongan kayak gitu bukannya dicuekin tapi malah ditanam gitu. Nah aku tuh pengen minta insight-nya gitu dong Kak, kayak yang gimana sih caranya nge-build rasa percaya diri gitu. Nah, udah makasih itu aja. Oke, makasih banyak Ara. Ini very good question ya. Nah, kita kumpulin dulu aja pertanyaannya. Ini ada Hendrik. Nah, silakan Hendrik. Mau bertanya ya? Iya, Ya, silakan. kenalin Hendrik dari Geodesi dan Geomatika. Mau nanya ke Mas Taufik. Eh, saat bisnis yang pertama kali Mas buat yaitu Cafe kan belum menemukan pasar yang tepat untuk konsumen, kan pasti Mas cerita tadi struggle kayaknya pasti cash flow-nya rusak, berantakan, arus kas nggak jalan gitu-gitu kan. Nah, terus lalu berganti mencoba determinasi lain yaitu membuat geprek ganyang dengan segala pertimbangan. Terus Mas cerita juga tadi pinjam nominal 15 juta, 25 juta ke teman-teman yang bisa. Nah, pertanyaan saya Mas, bagaimana cara Mas menanggulangi risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat membuat geprek ganyang pada saat itu masih belum menemukan pasar yang tepat untuk konsumen? Lebih ke arah konteks kita yang udah minjem sana sini tadi, terus apa ya? Ya gitu Mas. Terima kasih. Oke, siap. Iya. Makasih banyak Hendrik. Mantap ya, pioneers kita ini pertanyaannya menantang sekali. Boleh satu lagi kalau ada yang mau bertanya? Apakah ada? Oke. Belum ya, mungkin tadi kan sebenarnya kalau dari Ara mungkin lebih kontekstual dijawab oleh Kak Idam. Tadi dari Hendrik mungkin lebih kontekstual dijawab Opik. Nah, aku ingin menambah pertanyaan nih. Tadi kan sebenarnya, nah ini diperuntukkan ke Bang Zamal nih. Tadi kan sebenarnya udah belum banyak disinggung ya tentang sebenarnya tuh bagaimana sih menjadi seorang akademisi gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau menurut Bang Zamal ini, apa sih yang dilihat dari seorang akademisi itu? Orang-orang yang dibutuhkan tuh yang seperti apa sih? Soalnya di sini konteksnya banyak pioneers kita yang mungkin belum tahu juga kita tuh mau mengambil dunia apa sih sebenarnya. Nah, sebenarnya lebih ke arah bagaimana sih orang-orang yang dibutuhkan sebagai seorang akademisi itu seperti apa? Dan mungkin tips buat para pioneers-nya. Oke, mungkin kita jawab satu persatu dulu ya. Mungkin dari Kak Idam ya menjawab pertanyaan Ara ya. Kak Idam tadi mendengar pertanyaannya Kak? Iya, tentang tidak percaya diri ya, karena circumstances-nya kurang bagus gitu kan ya. Iya Kak, kayak gitu. Maksudnya kayak pokoknya sejurusanku tuh kayak kurang mendukung gitu loh. Tapi aku dapat dukungannya tuh justru dari yang luar jurusan sendiri gitu. Iya betul. Oke, saya coba jawab mulai dari sebenarnya kalau misal gimana saya percaya diri gitu kan ya. Percaya diri itu berarti percaya kepada diri sendiri ya. Artinya memang banyak faktor. Ada yang dari luar tuh. Biasanya negatif dari luar. Saya sempat dulu ya awal-awal di ITB gitu ya, sempat nggak percaya diri. Sampai akhirnya saya mikir gitu kan. Kadang-kadang omongan orang tuh ada saatnya nggak perlu didengerin nggak sih? Jadi kita go through dulu, jalan dulu sampai ke depan, baru nanti kita buktiin bahwa mereka salah. Itu salah satu
perasaan paling enak tuh ngebuktiin bahwasanya kita benar dan omongan orang lain tuh ternyata salah kepada diri kita gitu kan ya. Dan dulu ini real story. Saya kalau misal kurang percaya diri atau ada masalah dengan mental health, saya tuh dulu ada namanya career center. Sekarang masih ada nggak Mas Faris atau Mbak Ara? Dulu tuh di dulu tuh di KU Timur gitu kan. Terus mereka tuh ngasih kayak layanan psikologi gratis. Jadi kita cerita sama orang, di mana orang tersebut tuh nggak akan ngejudge kita, tapi malah nyemangatin kita gitu kan ya. Dulu tuh saya sempet sering ke situ tuh sampai kenal sama beberapa orang di career center. Dan menurut saya itu oke. Saat lo stres, kemudian teman-teman lo nggak bisa ngasih solusi, malah nambahin beban gitu kan ya. Kita datang harus ke orang yang tepat gitu kan ya. Dan orang yang tepat itu siapa? Kadang-kadang ya orang yang punya kapasitas di situ. Dan yang terakhir mungkin kita harus percaya satu hal gitu kan. Bahwasanya mungkin kita juga di sini semuanya bertuhan gitu kan ya. Kita percaya pada sesuatu yang greater power right above us gitu kan ya. Jadi kalau misal kita udah mentok ke orang, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, caranya ya talk to him gitu kan ya. Orang kadang-kadang nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi the greater power itu kadang-kadang atau selalu gitu kan bisa menyelesaikan masalah. Tapi yang paling penting lagi, Ara pasti punya sesuatu yang bagus di mana lo jago di situ dan orang lain enggak. Dan lo harus kayak membentengi rasa percaya diri lo dengan itu. Gue bisa ini kok, yang lain enggak gitu kan. Dan itu butuh proses sih, dan nanti setelahnya barangkali percaya diri yang lain gitu kan ya, itu bisa terwujud. Karena bahwasanya nih ya, kalau lo udah bisa sukses di satu hal, itu tuh bakal kayak addicted buat sukses lagi di lain hal. Itu ada yang kayak gitu. Kalau biasa menang, itu pasti pengen menang lagi. Tapi untuk mulai menang yang pertama ini nih yang paling susah, membuka jalan. Dan itu pasti bisa sih kalau kita mulainya dari sesuatu yang kita suka. Kayak gitu sih, barangkali dari saya. Arah Mas Faris. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak Idam. Mungkin kalau ada tanggapan kita simpan dulu ya, Ara. Nah, silakan Opik. Gimana sih tadi pertanyaan Faris? Aku lupa. Oke, tadi ditanya ya tentang bagaimana mengatasi risiko gitu waktu di geprek ganyang itu. Oh gitu ya, iya. Tadi yang nanya tuh Hendrik. Hendrik ya, ya Mas Hendrik ya. Ya dulu memang kondisinya memang pas si Cafe Kenjalan itu memang dari awal tuh ya tadi sebenarnya tuh banyak hal-hal yang emang secara konsep bisnis itu bertolak belakang ya. Dan emang kita nggak sabar, yang penting jalan aja dulu gitu ya. Nah, tapi ternyata pas di perjalanannya itu banyak errornya ya, kita coba terus perbaiki, tapi memang pada saat itu emang kita kayak misalkan sesederhana konsep penempatan ini juga yang salah, terus kayak dari strategi marketing kita nggak oke. Terus dan yang paling penting dulu kenapa saya bisa gagal bisa dibilang gagal ya dalam menjalankan si Cafe Ken tadi, terlalu sibuk aktif di KMITB, dulu tuh megang SBP juga, jadi logistik. Dulu tuh masih inget tuh di SBP sama si Faris, kan soal Faris juga ikut SBP atau enggak saya lupa. Terus di SBP juga, terus di mana di P3R di Salman gitu kan, bisnis, kuliah segala macam. Akhirnya kuliah terbengkalai, bisnis pun terbengkalai. Akhirnya pada saat dulu itu wah ini udah nggak bisa jalan lagi nih, karena udah dicoba berbagai cara gitu ya, bahkan dari struggle-nya itu dari bulan kedua, ketiga, keempat, kelima tuh udah mulai struggle banget tuh. Nah itu udah ngobrol-ngobrol sama partner, sama si Faras pun ya tutup lubang gali lubang sih jatuhnya. Kayak misalnya dapat income, dapat sekian terus dibelikan sekian, habis lagi ya, intinya gue tutup lubang gali lubang lah ya, nyari penghasilan di tempat lain lah, jadi tukang vendor kaos lah, terus habis itu buat gaji pegawai di kafe lah, seperti gimana. Dan pada suatu titik ngobrol-ngobrol sama dosen, sama mentor di SBM, karena kan dulu Cafe Ken tuh bener-bener jadi proyeknya si SBM ya, di proyek kuliahnya di ITB ya, di Wirus ya. Kalau Wirus memang tiap ada matkul biasanya tuh direlatekan sama si bisnis kita, misalnya kayak bikin marketing report dari berdasarkan bisnis kita, seperti itu. Akhirnya dan dosen waktu menyarankan ya udah mending pivot aja, emang ini katanya kayaknya waktunya pivot ke ganti bisnis lain. Dan diskusi sama si Faras, akhirnya kita pivot. Oke, kita nextnya bikin bisnis apa? Nah dari sini nih sebenarnya itu dari pivot tadi
untuk bisnis kegeprek tuh bener-bener cukup agak lama ya, belajar dari error-error dari sebelumnya, gimana coba market research walaupun kecil-kecilan, terus gimana dari operation, gimana sales strateginya, strategi salesnya kayak gimana, itu sesederhana kayak gitu aja sih, Ndrik. Nah, gimana untuk meyakinkan si si apa namanya tuh si yang minjem uang gitu ya, dulu tuh kan minjem uang ya, karena kita pun selalu report selama keberjalanannya si Cafe pun kita report kita tuh kayak gini gini gini, dan dia tahu effort kita. Jadi ketika kita pengen jalan lagi untuk bikin bisnis baru, ya dia percaya karena dia ngelihatnya bukan dari hasilnya tadi sih, dari prosesnya kita. Dan memang si orang ini tuh emang ngelihat kita dari proses kita dulu si Cafe sih, bener-bener kita gimana habis-habisan di sana, kalau lagi kuliah, lagi apa pengmas segala macem gitu-gitu ya. Akhirnya dan kita ngomong ke beliau, kita ngomong ke si yang minjemin uang, oke, bakal cut off semua si kegiatan-kegiatan, cuma fokus di bisnis dan kuliah ya. Dan enaknya memang di SBM itu di jurusan saya kewirausahaan, emang enak diberikan kelonggaran ketika kita pengen ngurusin bisnis ya, dan absennya pun di bawah 80%, bukan ya. Kalau mungkin di jurusan lain di bawah 80% ya. Kalau di SBM ITB di bawah 80% jadinya AB ya, jadi turun ke bawah lah intinya. Jadi A jadi AB, AB jadi B gitu ya. Jadi cukup dimudahkan dengan privilege tadi sih di kewirausahaan. Akhirnya saya fokus di geprek, saya belajar apa yang salah di Kafeken, dan akhirnya dalam waktu, bahkan dalam waktu 4 bulan udah BP dan udah bisa bayar utang semuanya dari si Kafeken segala macam kayak gitu. Akhirnya geprek ganjang jalan, alhamdulillah, sampai akhirnya di titik corona ya tutup untuk sementara sih. Akhirnya saya lagi fokusnya ke si apa namanya itu si Bostani sih, seperti itu sampai sekarang. Gitu sih Riz paling ya. Oke, siap. Makasih banyak, Pik. Iya. Oke. Bang Damal mungkin bisa menjawab juga tadi pertanyaan aku. Bang Damal, ada Bang? Ya, ada kok, ada masuk. Oke. Oke, tadi singgungan terkait dengan apa sih yang harus dibutuhkan jadi seorang akademisi ya. Nah, pertanyaannya, emang di sini ada yang mau jadi akademisi gitu, jadi dosen atau masuk ke dunia riset gitu? Aku pengen jadi dosen. Aku Kak. Oh, siapa? Oke. Ya? Oke, berarti masih ada ya minatnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang saya coba dapatkan selama ini untuk sebenarnya dari sisi yang pertama, dari sisi semua jenis usaha dulu ya, semua jenis karir setelah lulus, yang pertama jangan pernah berpikir bahwa setelah kalian lulus tuh akan, ya karena kalian lulusan ITB terus akan menjadi ada karpet merah, itu nggak ada sama sekali gitu. Kalian yang harus bangun karirnya sendiri, kalian yang harus capek-capek sendiri. Tadi mungkin dari teman-teman yang udah share sebagai wirausahawan kayak gimana, membangun karir di industri seperti apa, semuanya pasti dari nol gitu. Jadi semuanya nggak akan ada yang mudah gitu. Khusus untuk di dunia riset dan akademisi, yang pertama udah paling pasti barrier to entry-nya itu adalah minimal kan untuk jenjang studi ya. Jadi harus minimal bisa lanjut lagi kuliah. Nah, di sini berarti harus ada istilahnya itu harus ada persiapan bahwa ya jadi long life learner-nya istilahnya tuh bener terinstitusi. Mungkin kalau yang lain long life learner-nya tuh ilmu kehidupannya tuh dari mulai istilahnya tuh mencoba untuk tadi bisnis berhasil gagal, atau misalkan di dunia kerja emang terus-terusan dengan adanya istilah tuh pekerjaan-pekerjaan yang baru. Tapi kalau dunia akademisi itu sangat sangat terinstitusionalisasi untuk pendidikannya gitu. Tapi nah setelahnya itu harus lebih luas dari sisi ininya kali ya, dari sisi bagaimana bisa mau belajar yang baru, dan juga tadi tidak pernah melihat bahwa ketika nanti masuk ke dalam satu bidang tuh ada karpet merah sih untuk ininya, untuk memulainya gitu. Kemudian kalau misalnya yang lainnya juga harus siap untuk ini sih sebetulnya, untuk ngelihat kalau misalnya masuk ke dunia akademisi kan, ketika kalian atau misalkan ketika seseorang mau masuk, gara-gara tadi ada barrier to entry-nya adalah waktu studi, yang mana S2 tuh 1 tahun atau 2 tahun, terus harus S3 lagi tuh 4 tahun, 6 tahun. Nah, harus mulai lihat nih bahwa nanti di jalan ya mungkin ada teman-teman kalian yang udah misalkan bisnisnya lebih sukses atau karir lebih ini. Kalau akademisi memang dari sisi secara karir pun dilihatnya tuh tidak dari sisi jenjang yang seperti itu, tapi dari sisi yang lain, yaitu dari sisi bagaimana produktivitas untuk misalnya bisa entah itu menelurkan suatu riset, atau misalkan ada membantu pemerintah menjadi seorang profesional di sana. Jadi
tiap-tiap karir tuh ada plus dan minusnya masing-masing, ya tinggal dilihat aja kalian siap dan mau bertahannya di mana sih. Intinya itu sih, Riz. Oke, luar biasa banget. Nah, ini aku masih membuka satu sesi lagi ya untuk tanya jawabnya. Ini aku sekalian minta maaf kepada ketiga pembicara kita karena ini udah menggeser jadwal ya. Nah, silakan ada yang mau bertanya lagi? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, silakan, Rel. Punten pisan kalau misalnya tadi aku ada yang ke-skip, karena dari datangnya juga telat. Karena lagi kan nama aku Maman Farel Savero. Nah, jadi aku sebenarnya tertarik banget nih sama kakak yang istilahnya bekerja di dunia profesional, akademisi, dan juga pengusaha. Karena aku sendiri sekarang tuh masih bingung gitu, Kak. Aku tuh tertarik gitu dengan dunia akademisi dan dunia riset, apalagi ketika aku pas udah mulai masuk di kantor ini, kayak aku mulai terbuka gitu wawasannya kalau misalnya ternyata dunia riset tuh semengasihkan itu, kayak gitu. Oh ya, aku kenalin diri dulu, nama aku Savero dari Astronomi 2017. Nah, tapi ketika aku mulai berpikir-pikir lagi kayak, wah, dunia riset astronomi itu masih banyak, maksudnya masih kurang, istilahnya masih kurang gitu di Indonesia, dan beda gitu dengan istilahnya dunia-dunia riset yang lain, kalau misalnya di manajemen kah, atau mungkin di teknik mesin dan kawan-kawan lagi yang di dunia-dunia teknik itu mungkin agak beda gitu dengan astronomi. Itu jadi concern pertama aku sih. Dan ketika aku pun tertarik dengan dunia profesional juga sebenarnya, cuman sekarang tuh aku masih bingung gitu, Kak, kayak tujuan aku nanti itu tuh mau kayak gimana gitu. Karena ketika pun nanti aku masuk dunia profesional kah, atau mungkin membuka usaha kah, atau mungkin bahkan jadi akademisi kah gitu kan, itu aku at least punya tujuan jangka panjangnya gitu loh, kayak aku harus nyampe ini gitu. Nah, aku pengen nanya sih sebenarnya ke kakak-kakak ini, kayak sebenarnya ketika awal kalian istilahnya memilih jalan sekarang gitu, ada nggak sih, Kak, kayak tujuan kalian gitu, kenapa memilih jalan itu gitu? Kayak gitu sih, Kak. Thank you, Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Farel. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Bagaimana teman-teman? Oke, siap. Kalau gitu ini bisa dijawab ya. Ini bisa dijawab oleh ketiga pembicara, namun disingkatkan saja ya. Silakan, siapa dulu yang mau menjawab? Oke, boleh dari saya dulu aja ya, Riz. Silakan. Yang pertama nih, tadi tertarik terkait dengan peluang dan kesempatan untuk di dunia riset, dan terutama untuk riset-riset yang sifatnya tuh masih belum berkembang di Indonesia. Dan yang saya pelajari tadi, karena misalnya kamu kalau misalnya mau masuk dunia riset atau misalnya mau masuk dunia akademisi, kan ada barrier to entry-nya, harus lanjut misalnya atau tidak. Nah, di sana sih istilahnya sekarang tuh yang namanya opportunity dan juga peluang itu bisa sifatnya global gitu, nggak hanya lokal di Indonesia. Jadi jangan pernah melihat bahwa karir atau misalnya saya sih memberikan masukan bahwa jangan melihat karir itu beresnya tuh di Indonesia gitu. Tapi sekarang udah banyak banget sih kayak ya kakak-kakak angkatan kalian atau misalkan yang seangkatan saya tuh udah mulai berkarirnya itu udah globally aja sekarang, benar-benar open networknya gitu. Jadi lebih ke istilahnya tuh gerakan manusia tuh udah nggak hanya satu negara aja, udah tanpa batas sekarang gitu. Kalau misalnya kalian buka LinkedIn dan kalian punya satu istilahnya tuh satu spesifik skill yang dibutuhkan, misalnya katakan di Amazon gitu di US, ya kalian bakal di hire, karena sekarang tuh udah betul-betul tidak melihat dari mana kalian, tapi apa yang kalian punya dan apa yang kalian bisa. Jadi untuk masalah riset, apalagi yang mana riset itu sangat niche gitu ya, sangat kecil kemungkinan untuk ada singgungan dengan orang yang memiliki satu bidang yang sama juga, itu sangat terbuka sekali bagi saya. Dan ini sangat tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkarir secara global. Nah, terus yang kedua sih, saya juga ini terkait dengan apakah ada yang namanya tujuan di awal, atau misalnya bagaimana melihat karir ini sekarang dan mungkin ketika saya masih kuliah. Nah, ini sih kalau secara saya pribadi, jujur, dan mungkin nanti kalian juga merasakan, kayak sekarang pandangan kalian sebagai mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa TPB tingkat awal, saya yakin berbeda gitu.
ketika kalian sekarang kuliah dan waktu kemarin SMA pun berbeda. Sama kalau halnya dengan saya gitu, ketika saya di awal SMA waktu masuk kuliah tuh tidak ada kepikiran jadi akademisi, tapi dengan banyaknya kalian berinteraksi dengan seseorang atau misalkan dengan berorganisasi atau coba usaha dan lain sebagainya, itu pasti kelihatan aja, oh ternyata minatnya di satu titik ini gitu. Dengan demikian yang namanya tujuan akhir itu tidak menjadi satu koridor yang rigid, tapi itu tuh menjadi istilahnya tuh batasan yang kalian bisa bergerak ke kiri ke kanan, yang mana yang penting tujuan akhirnya ya goals utama kalau misalnya di sini kalian sebagai yang beragama sih ya bisa menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Nah, cara gimana ya terserah gitu, maksudnya itu sangat banyak sekali gitu. Pun ketika saya sekarang di posisi ini pun saya tidak melihat karir sebagai dosen maupun peneliti itu bukan menjadi akhir dari karir, tapi pasti ada aja mungkin ke depan peluang-peluang yang harus dimanfaatkan. Makanya tadi di awal saya lebih menekankannya tuh bagaimana kalian melihat satu peluang dan peluang itu coba dimanfaatkan untuk mengetahui fit atau enggak di sana gitu. Kalau misalnya fit, perdalam, kalau tidak fit ya balik arah dan cari jalan lagi gitu, nggak ada masalah gitu. Makanya tadi mungkin ke pertanyaan pertama yang dari siapa, Ara ya kalau nggak salah. Nah sekarang tuh kita tuh sangat dinormalisasi kalau misalnya gagal tuh stres gitu, kita harus menormalisasi kalau gagal ya udah gitu, maksudnya nggak ada yang nyalahin juga gitu. Kalau misalnya saya sekarang sebagai dosen juga di TI gitu, kalau misalnya saya ngelihat mahasiswa ada yang ngulang atau apa ya udah gitu, maksudnya salahnya di mana gitu, mungkin ada aja kesalahan teknis yang non teknis yang kita juga nggak tahu. Jadi proses judging itu tuh memang dimulai dari diri pribadi, tapi kalau misalnya punya lingkungan yang baik juga yang ya udah gitu, kita juga yang harus mulai menormalisasi gitu bahwa kegagalan atau misalnya kita salah langkah tuh hal yang ya biasa gitu. Tapi kalau ada kesalahan ya tinggal kasih tahu aja gitu. Dan tadi untuk masalah karir, bagi saya tuh tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, pasti ada plus minusnya, tapi dilihat mana yang bisa memaksimalkan potensi pribadi kita dan mana yang bisa membuat kebermanfaatan di orang lain. Tapi jangan lupa kalian juga harus bahagia menjalaninya. Itu kira-kira. Oke, ini ada yang nyisip dulu ya. Indah silakan, bolehlah bertanya. Oke, aku bacain ya. Perkenalkan, saya Indah dari Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Untuk semua pembicara, berapa lama waktu tidur yang dibutuhkan dengan kesibukan sebanyak itu? Karena kesehatan juga penting. Apakah awalnya masih kesusahan membagi waktu? Jika iya, dari yang awalnya berantakan dari waktunya ke jadi bagus bagian waktunya, butuh berapa lama masa transisinya? Terima kasih. Oke, tadi mungkin bisa dijawab singkat aja, Opik dan Kak Idam, tentang sebenarnya itu apa sih yang menjadi force atau dorongan kalian gitu ya untuk menjalani karir yang kalian miliki. Dan boleh juga dijawab yang dari Indah yang tentang manajemen waktu itu, tapi mungkin singkat saja ya. Silakan Kak Idam. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, kenapa menjalani jalan hidup seperti ini? Satu, tentu kebutuhan. Ya, kalau misal tadi relate ke presentasi saya kan waktu dulu masih bidik misi, nggak punya duit segala macam, kemudian ada chance, ada opportunity di depan untuk kerja gitu kan ya, udah saya ambil gitu kan. Kalau misal nanti nggak cocok, ya saya udah cobain. Kalau tadi kata Mas Arya ya tinggal putar balik gitu kan, mau kemana gitu kan. Tapi untuk dapat ke situ sebelumnya kita tuh bisa self assessment dulu gitu kan. Self assessment itu udah arti kita menilai diri kita sendiri, cocok nggak sih ke sana. Sekarang kan banyak toolsnya. Mungkin yang paling gampang dulu saya coba itu pakai MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. So ada 16 tipe gitu kan ya. Kita cocoknya di mana? Saya tes di situ, terus kayak cocok nih dengan pribadi saya. Terus ya udah, saya coba fokus ke situ dan akhirnya sampailah pada saat sekarang. Mungkin kalau misal di kampus ya dulu ada namanya Studium General, masih ada ya sekarang ya, SG. Nah itu kan range-nya sangat luas ya, mulai dari pembicaranya mulai dari politisi, kemudian researcher, kemudian pengusaha sampai segala macam. Nah, saya tuh dulu ikut terus, benar nggak ikut kelasnya, cuma sih dengerin, karena saya bingung, gitu kan, nanti setelah lulus kemana, dan waktu itu saya dapat satu pembicara yang oke banget, dan saya
rasa, oh nanti saya kesini nih seperti orang itu, jadi kayak shadowing ke beliau, dan akhirnya dapatlah apa yang dimaksud dengan tujuan hidup saya gitu kan. Tapi ke depan kita nggak ada yang tahu kita stick di sini terus atau nanti akan berubah, itu tergantung dengan zaman, tergantung dengan opportunity yang kita dapat di depan. Dan yang kedua, yang pertanyaan dari Mbak Indah ya, ada satu buku namanya Moral Habit, Charles Duhigg. Jadi kalau kita mau menjalankan satu habit baru itu butuh waktu 21 hari. Itu bisa jadi, saya nggak pernah baca, kemudian jadi suka baca, itu butuh waktu 21 hari. Kalau di sini pertanyaannya tentang waktu tidur dan hubungannya dengan kesehatan, itu juga bisa dalam waktu 21 hari. Memang hari-hari pertama atau minggu pertama akan ada sedikit struck gitu ya di diri kita, tapi nanti di minggu kedua, minggu ketiga, itu bisa jadi sudah terbiasa. Jadi itu based on research and scientifically speaking 21 hari untuk jadi kebiasaan baru. Itu sih Mas Faris jawabannya. Terima kasih. Oke, siap. Maksudnya Kak Idam, silakan Pik. Iya, thank you Matris. Ya, sebenarnya kalau saya kenapa dorongan apa untuk menjadi ini ya, mungkin ya berwirausaha ya, sama seperti apa yang tadi Mas Idam bilang, mungkinnya karena kebutuhan juga kan akhirnya mengharuskan harus nyari duit ya segala macam, dan memang dari pendidikan primer saya gitu, keluarga ya emang sudah hampir semuanya berwirausaha gitu ya dari orang tua ya, walaupun memang dari segi wirausaha ya memang konvensional mungkin ya, sederhana dagang biasa, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan di SBM ITB semakin apa ya, semakin belajar terkait bisnis di sana, dan ya udah akhirnya dari kebutuhan terus dari resource emang pendidikan dari keluarganya seperti itu, terus akhirnya dapat SBM juga ya, terus kebetulan jalannya ke bisnis, dan sampai sekarang pun emang tadi sih karir memang gak ada yang benar atau salah ya, yang penting kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan memang mungkin ranah yang sekarang saya geluti adalah di bisnis, jadi ya wes menjalankan apa yang sedang jalan aja, mungkin untuk kedepannya jadi profesional, jadi akademisi bahkan, atau mungkin S2 segala macam ya, entahlah seperti apa untuk kedepannya. Terus untuk terkait apa nih Indah tuh, semua berapa lama waktu tidur yang dibutuhkan ya, mungkin untuk sekarang di ini ya di Bostani ya, mungkin karena beda banget ya life cycle-nya sama dari geprek ganjeng ke Bostani, apalagi memang dari sekarang pegawai baru resign gitu ya, jadi akhirnya yang ke pasar itu harus saya tiap hari, dan akhirnya memang perlu ada pembiasaan yang tadi Mas Idam bilang 21 hari tadi ya, tadi tidur ya sehari 4 jam 5 jam mungkin ya kalau bisa dibilang ya, tadi jam 1 ke pasar terus subuh paling tidur lagi ya jam 9, nah, jam 12 bangun ke pasar lagi gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari saya seperti itu sih, Riz. Oke, masih banyak Pik. Ujung-ujungnya jadi biasa kok, seperti yang Mas Ida bilang tadi sih, setelah 21 hari gitu. Oke. Nah, mohon maaf nih teman-teman semua karena keterbatasan waktu kita sepertinya memang harus menyudahi ya sesi tanya jawabnya. Nah, ini silakan untuk para pembicara bisa memberikan closing statement-nya. Nah, namun closing statement-nya adalah menjawab pertanyaan saya sebenarnya, yaitu bagaimana caranya saya menjadi akademisi untuk Bang Damal, bagaimana caranya saya menjadi seorang profesional untuk Kak Idam, dan bagaimana caranya saya menjadi seorang pengusaha gitu. Oke, silakan dari siapa dulu nih? Dari Bang Damal silakan. Nggak, maksudnya bagaimana cara tuh gimana Riz? Masih kan cara tuh how to ya. Iya, betul. Cara menjadi itu harus ya, maksudnya cara atau nah ini sebenarnya lebih ke arah tips sih. Nah di sini mungkin anak-anak ada yang punya pemikiran, oh ya gue pengen lah jadi kayak Bang Damal gitu kan ya, pengen jadi akademisi. Nah itu, tapi gue harus apa sih? Ya gitu kan belum kepikiran mungkin ya. Oke, kalau misalnya ini kan tadi makanya kalau cara tuh lebih ke teknis sih, tapi saya sebenarnya di sini lebih ke menggarisbawahi ya tadi kalau di bidang apapun menurut saya tidak harus menjadi akademisi, karena secara basic sama bahwa yang paling penting harus tahu dulu potensi kalian tuh sebenarnya sukanya di mana, maunya apa. Kalau misalnya belum tahu, tadi sudah banyak dijelaskan, coba jalani dan cari tahu apa yang diinginkan. Kalau mau lebih methodological, ya tadi lebih coba meng-assess diri kalian sukanya di mana dan lain halnya lah istilahnya. Dan kalaupun misalnya tadi ada hal yang di isinya itu yang menjadi sandungan di tengah jalan, yang namanya juga hidup pasti nggak bakal terus lurus dan nggak bakal selamanya berbelok-belok juga. Nikmati prosesnya saja, dan yang paling penting jika sudah ada satu yang memang kalian sukai ya
geluti di sana dan doing your extra miles aja dan buktikan ke orang dan ke diri kalian sendiri yang paling penting bahwa memang apa yang kalian sukai itu mungkin yang di orang lain belum terpikir, ya itu yang akan menjadi jalan hidup kalian dari setelah ini gitu. Dan untuk khususnya untuk menjadi akademisi mungkin dan dunia riset di Indonesia khususnya, ya kalau saya sih itu aja, banyak sama aja dengan yang ada. Oke. Oke, luar biasa, Bang Damal. Oke, silakan selanjutnya Kak Idam nih. Ya, untuk jadi profesional, barangkali apa sih, gimana caranya gitu kan ya. Pertama, kalian harus punya yang namanya willingness to learn. Ini untuk semua profesi gitu kan. Tidak tentang akademis saja atau businessman gitu kan, tapi profesional juga. Jadi gimana caranya di kantor tuh harus proaktif gitu kan. Once there is a project yang kalian nggak tahu, ambil dulu baru belajar. Itu yang saya implementasikan dan alhamdulillah bisa cepat tuh naik ke atas atau progresnya tuh cepat gitu kan. Yang penting yes man dulu, tapi hasil kerjanya juga harus bagus. Jangan cuma yes man, tapi hasil kerjanya seadanya. Kalau misal kalian diberi tugas dengan batas atau dengan limit atau bordernya 70, kasih 90 gitu kan. Dan di situ bisa ada pembeda antara kalian dengan orang lain. Dan barangkali seperti kata subjeknya yaitu profesional, so lakukan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Masih banyak Kak Idam. Silahkan Ovik. Ya, kalau dari saya terkait bagaimana menjadi wirausaha ya tadi sih mungkin ya sederhana aja udah jalan aja. Karena bisnis yang sukses itu ya sebenarnya bukan bisnis yang apa-apa, tapi bisnis yang dijalankan sih. Tapi balik lagi ke konsep bisnis kayak berdasarkan tadi kebutuhan teman-teman, mungkin ini terdengar klasik, tapi memang ketika ya tadi balik lagi kebutuhannya apa, nah ketika udah tahu tuh kebutuhannya apa, udah langsung aja running gitu ya, running terus pas lagi jalan ya udah kayak sesederhana salah evaluasi, testing, action lagi, kayak muter aja kayak gitu terus sih. Dan kayak itu bakal cepet sih, apa yang bilang tadi Mas Idam bilang ya, bakal growth-nya bakal cepet, evaluasi testing eksekusi, evaluasi testing eksekusi, terus aja kayak gitu sih sampai akhirnya tadi sampai goals teman-teman pengen bisnisnya di run yang mana gitu, di udah sampai mana, seperti itu sih Chris. Oke, siap. Terima kasih banyak. Saya rangkum semuanya ya. Banyak jalan menuju Roma. Banyak peran yang bisa kita ambil, bisa menjadi akademisi, profesional, wirausaha, bahkan masih ada juga peran-peran lainnya. Pun tidak ada salahnya untuk memilih jalan manapun. Yang penting bisa memberi manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Semuanya punya tantangan masing-masing. Tidak ada karpet merah untuk apa-apa yang akan kita tuju. Siapa yang menabur benih, dia yang akan menuai hasilnya. Berani mimpi, berani aksi. Identifikasi kesempatan yang kita miliki, dan hajar saja. Yang penting adalah memiliki winner's mentality, willingness to learn. Dan sekarang adalah momen terbaik untukku mengeksplor diriku sendiri. Banyak melakukan sesuatu, aku yang makin mengenal minatku, bakatku, sehingga aku bisa melihat masa depanku sendiri. Nikmati prosesmu dan do your extra miles. Jangan takut lelah, karena apapun yang kita kerjakan, kita pasti akan lelah kok. Namun pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan aku mulai lakukan hari ini? Oke, itu adalah penutup dari bincang luar biasa kali ini. Terima kasih banyak untuk Bang Damal, Kak Idam, dan Opik. Dan mohon maaf sekali lagi karena waktunya agak ngaret ya. Nah, di sini kita setelah ini akan melakukan foto bersama. Nah, untuk teman-teman, silakan dinyalakan dulu videonya untuk foto. Oke, dan minta tolong untuk Fayat ya atau Rory untuk siap-siap men-screenshot. Oke. Sip. Oke, ya yang kameranya bermasalah tidak masalah ya. Oke, apakah sudah semua? Oke, boleh akan dipimpin oleh Rory. Oke, semua silakan berpose ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar.
Oke, gimana Ror? Halo Rory. Ya, lagi. Terakhir ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siap. Makasih Sip. banyak Udah. Rory. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya buat Bang Damal, Kak Idam, dan Opik. Nah ini tadi baru dengar kan ya tadi dari Ara gitu ya, terinspirasi banget oleh abang-abang yang ada di menjadi pembicara ini. Pasti banyak banget teman-teman yang emang terinspirasi juga, tapi mungkin belum ada kesempatan aja untuk menunjukkannya. Soalnya bisa jadi pemalu juga nih, Kak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak lagi ya. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu untuk sesi penutup. Untuk itu aku mau minta tolong untuk Henny share screen lagi. Nah untuk Bang Damal, Kak Idam, dan Opik boleh aja tetap di sini, namun kalau ada hal lain juga boleh aja untuk pamit duluan. Ini pengumuman akhir aja. Oke, Kak Henny ada, Kak Henny? Iya, Mbak. Oke, siap. Nah, aku kasih pengantar dulu ya. Nah, kan di sini tadi teman-teman udah mulai get a hold ya. Oh, ternyata di dunia ini ada aku bisa jadi profesional, bisa jadi akademisi, aku bisa jadi wirausaha. Nah, sekarang di sini kami dari tim BLB ingin memfasilitasi teman-teman untuk mengambil langkah pertama ya untuk menuju cita-cita teman-teman. Teman-teman ingin ngapain sih nanti di masa depan nanti? Nah, begitu. Jadi di sini kita mau memberikan suatu tugas atau tantangan lah ya. Nah, begitu. Yaitu membuat CV teman-teman masing-masing. Nah, jadi oh ya, Pik, silahkan. Makasih banyak, Pik. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman mensimulasikan. Bayangkan teman-teman ini emang benar-benar ingin daftar gitu kepada dream job teman-teman masing-masing. Begitu. Atau misalnya teman-teman mau menjadi wirausaha, teman-teman bayangkan gitu, teman-teman ingin misalnya berjejaring gitu dengan investor. Contohnya begitu. Nah, di sini teman-teman kan butuh memperkenalkan diri teman-teman gitu ya. Dan di sini memakai CV yang memang paling biasa gitu ya, untuk memperkenalkan diri kita di dunia profesional. Begitu. Nah, jadinya di sini teman-teman kami minta untuk membuat CV teman-teman sendiri. Begitu. Nah, di sini ketentuannya ya teman-teman silahkan buka di bit.ly/format CV BLB. BLB-nya besar dan di situ udah ada formatnya. Di situ teman-teman silahkan download, lalu teman-teman isi. Nah, tapi sebenarnya secara prinsipnya teman-teman silahkan aja kalau mau explore yang di luar format itu, silahkan aja dimasukkan juga. Gitu. Tapi yang penting esensinya adalah teman-teman seakan-akan ingin daftar gitu ke dream job teman-teman sendiri. Begitu ya. Maka ya teman-teman yang ditulis di CV-nya emang benar-benar sesuai yang kontekstual aja gitu ya, sama yang ingin teman-teman hajar gitu di masa depan gitu kan ya. Begitu. Nah, yang kedua, silakan nih teman-teman kan udah ada mentor ya masing-masing, dan harusnya teman-teman juga sudah berkenalan dengan masing-masing mentor. Nah, ini kesempatan yang bagus banget buat teman-teman berkonsultasi kepada mentor masing-masing tentang CV yang udah teman-teman buat. Nah, di sini mentor teman-teman itu tuh kan pasti udah masuk dunia kerja tuh. Jadi mereka tuh udah pernah pasti bikin CV sebelumnya. Jadi mereka bisa banget untuk ngasih insight tentang bagaimana cara membuat CV yang baik. Lalu setelah berkonsultasi, teman-teman silahkan kumpulkan di bit.ly/tugas CV BLB. BLB-nya besar, dan harapannya teman-teman mengumpulkan ini pada 17 Oktober atau 2 minggu lagi. Begitu. Nah, di sini aku menekankan ya, kalau teman-teman sebaiknya, bukan sebaiknya sih, harus ya, teman-teman harus berkonsultasi dengan mentor masing-masing. Begitu. Ini hal yang pertama. Lalu yang kedua, silahkan di next. Akan waktu itu teman-teman udah kami berikan habit building ya tentang membaca gitu, pembiasaan membaca.
Nah, di sini kami ingin mengingatkan kembali dan mengundur deadline-nya sebenarnya. Begitu. Yaitu silahkan teman-teman membaca buku dengan tema bebas. Lalu teman-teman silahkan bagikan insight tentang hal-hal yang dipelajari di buku itu di media sosial Instagram. Lalu memention @beasiswa luar biasa. Begitu ya teman-teman. Di sini esensi dari ini adalah bagaimana teman-teman membiasakan sebenarnya untuk terus belajar, memiliki willingness to learn, mentalitas untuk terus belajar, begitu kan ya. Dan teman-teman juga harus punya mentalitas untuk terus berbagi juga, berbaginya dengan sesimpel apapun yang teman-teman miliki. Di sini konteksnya adalah teman-teman memiliki ilmu dari apa yang sudah teman-teman baca, makanya teman-teman bagikan gitu di Instagram. Jadi sebenarnya aku mau menekankan kalau sebenarnya tugas ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kalian sendiri. Begitu. Kemarin ada yang nanya, ini tuh bukunya harus buku fisik atau boleh buku online? Ya, boleh buku online. Begitu. Yang penting tadi esensinya balik lagi ke mentalitas untuk terus belajar ya teman-teman dan terus membaca begitu kan ya. Nah, deadline-nya juga kami undur menjadi 31 Oktober 2020. Maka untuk teman-teman yang sudah melakukan ini, silahkan aja, silahkan dilanjutkan aja. Tapi teman-teman udah menunaikan kewajibannya kemarin ya, udah ada yang sempat mengumpulkan membuat insight di Instagram. Teman-teman sudah menunaikan kewajiban teman-teman untuk yang sudah ya kemarin. Nah, namun teman-teman bisa banget untuk terus melanjutkan ini gitu sebenarnya. Teman-teman bisa memiliki pembiasaan yang baik untuk terus membaca. Begitu. Informasinya 2 itu saja. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Soalnya kemarin aku menemukan ada beberapa pertanyaan ya, dan mungkin tidak terlalu clear ternyata informasi sebelumnya. Apakah ada yang mau bertanya? Kak, saya mau nanya, Kak. Aduh, maaf Ya. jatuh. Ya, silakan. Aduh, bentar ya, Kak. Nah, suara saya kedengaran kan, Kak? Iya, kedengaran. Oke. Kan bukunya tuh bebas. Nah, saya tuh ngambil bukunya tuh kayak novel gitu loh, Kak. Bukan buku yang berat-berat gitu. Jadi kayak sebenarnya saya rada insecure gitu. Takutnya saya salah baca buku. Tapi karena kan tulisannya temanya bebas. Itu boleh nggak sih, Kak? Oke, boleh ya, Ara. Nah, gitu. Boleh, Ara. Soalnya dari novel pun kita juga bisa belajar sesuatu. Oke, makasih ya, Kak ya. Ya, dan insight-nya jangan lupa ya nanti di-share. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mau nambahin buat yang Ara. Silakan, Fayet. Iya, Ara, waktu itu kan aku juga pernah cerita kan, kayak buku yang memotivasiku untuk terus membaca itu novel. Jadi nggak apa-apa novel. Walaupun cerita, tapi pasti ada seluk-beluk inspirasinya di sana. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, makasih ya Kak Fayet, masih hafal inspirasi saya. Mantap, Ara. Yes, silakan, siapa itu? Aku setia mau memastikan aja untuk tugas yang fisik. Itu tuh kan barusan setelah aku lihat template-nya itu ada 2. Itu kita pilih satu kan, Kak? Maksudnya mau pakai template yang mana? Enggak dua-duanya? Atau gimana ya? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Di sini ada Heni yang bisa membantu menjawab. Silakan, Heni. Atau Rory mungkin. Saskia, itu yang 2, maksudnya 2 bahasa kan ya? Oke, biar Heni aja. Oh, pertanyaan? Kan di yang Bitly CV itu kan ada 2 file ya. Nah, itu bagaimana, Kak Heni? Oh, oke. Jadi buat yang di format CV itu sebenarnya filenya itu hanya yang terakhir. Tapi yang awal itu, yang halaman pertama itu adalah contoh yang bisa teman-teman lihat. Jadi di situ kami menaruh contoh juga poin-poinnya. Kira-kira apa aja nih yang harus teman-teman perhatikan. Dan yang kedua itu adalah format kosongnya. Jadi teman-teman bisa ganti di format kosongnya itu. Oke. Bagaimana Saskia? Oh ya, oke Kak, makasih. Siap. Ya. Ada yang punya pertanyaan lagi mungkin? Kalau teman-teman mau bertanya tentang mentor juga nggak apa-apa, misalnya Kak mentorku apa gitu. Oke ya, cukup jelas.
Silakan nanti kalau ada pertanyaan lagi, chat kami aja langsung, itu nggak masalah banget, atau ngomong di grup juga nggak masalah banget gitu ya. Teman-teman juga sebenarnya bisa banget meramaikan grupnya ya teman-teman. Gitu, jangan sampai grupnya jadi cuma jadi tempat informasi doang gitu. Silakan dimanfaatkan grupnya untuk teman-teman ngobrol santai juga nggak masalah banget, atau nanya-nanya tentang misalnya nih LK apa gitu, tentang informasi UKT gitu kan, mantap. Oke. Udah nih untuk hari ini. Itu aja. Nah, di sini kita mari tutup ya semuanya sama-sama dengan berdoa. Nah, oke. Silakan berdoa dengan agama masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dipersilahkan selesai. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pioneers, untuk para pembicara kita yang masih ada di sini, tim BLB, dan ada juga dari kakak-kakak donatur. Terima kasih banyak, dan sekali lagi minta maaf terutama karena keterlambatan waktunya. Aku tutup dengan pantun. Nah, potong kayu untuk dibuat menjadi kertas. Dekat anak-anak, memotongnya jadi wapas. Karena kesempatan yang sangat terbatas, saya haturkan maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas. Oke. Oke, makasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru boleh keluar. Ya, gak deh. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. 2 minggu lagi. Dan mungkin dari tim BLB ingin mengucapkan terima kasih juga nih kepada kakak-kakak donatur yang udah hadir pada hari ini. Ini ada Kak Armen, ada tadi Kak Mariam Zakiah juga, terus ada Kak Hamnah, dan lain-lain. Terima kasih kakak-kakak. Ikan hiu makan tomat. Nggak ada yang mau pantun lagi nggak nih? Gue tebak-tebakan aja deh. Coba. Oh, itu bukan pantun, Hen. Gue kira. Masih record, Hen, record. Gitu. Makasih, guys. Di stop ya. Thank you, teman-teman. Ya. Ya, dadah Nadia. Dan dadah semuanya. Sama-sama.